nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, yang mengetahui segala terang dan yang tersembunyi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, Allah lah yang kemudian membukakan kepada kita gerbang keilmuan untuk mengenal rububiyahnya. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan petunjuk, yang meringankan kemudian langkah-langkah kita menuju majelis-majelis ilmu. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliaulah murabit baik sepanjang masa, berkat dakwah beliaulah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk segolongan umat beliau yang senantiasa istiqomah berpegang teguh pada dua ajaran yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Amin amin Allahumma amin. Mari kita buka kajian topik ke-8 halal series kita, hikmah di balik penyembelihan hewan secara syariat Islam, Ahad 12 Mei 2024 oleh Ustadz Nanung Danardono, SPT, MP, PhD, IPM, ASEAN Engineer, dengan sama-sama melafazkan basmalah. Acara ini diinisiasi oleh Rumaisa Mengaji dan disponsori oleh Bank Syariah Indonesia dan Believe. Agar lebih berkah, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allahumma arhamna bil Quran, semoga kita semua memperoleh rahmat. Langsung saja kita masuk ke topik 8 kita. Wah, kita udah hampir separuh lebih perjalanan topik ke-8. Langsung saja Ustadz, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibu, Bapak, ma'asyiral muslimin, jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali di kesempatan hari ini kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh atas karunia Allah di siang hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa ngaji dengan baik, masih bisa sarapan pagi, masih bisa mandi, masih bisa macam-macam. Alhamdulillah. Kita tenang juga kan rumah kita di mana kita berada masih utuh, tidak kebanjiran, tidak kelongsoran, tidak
kena gempa bumi, tidak nggak kena rampok ya, nggak kecurian dan seterusnya. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga selawat dan salam selalu limpahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, Mas, Mbak, di hari ini, di episode yang ke-8 ini kita akan membahas prosedur penyembelihan hewan secara syariat Islam. Itu hikmah agung di balik hikmah agung di balik penyembelihan hewan secara syariat Islam. Nah, ini penting karena memang tidak semua daging hewan halal itu halal. Ulangi, tidak semua daging hewan halal itu halal. Daging hewan halal itu hanya halal jika daging itu berasal dari hewan halal yang masih hidup, kemudian disembelih secara syar'i. Nah, kalau salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, maka daging itu menjadi haram. Artinya, kalau dia bukan daging hewan halal, bukan hewan halal, maka tentu haram. Hewan halal, kalau tidak disembelih secara syar'i, maka dagingnya pun haram. Karena bangkai itu haram, dan seterusnya. Maka penting kita pahami bahwa kita tidak diperkenankan mengkonsumsi daging hewan haram atau daging hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Nah, kenapa ini penting kita pelajari? Karena setelah kita pahami teori yang benar, maka kita bisa melaksanakan atau mampu memahami teknik penyembelihan yang benar dan tepat sesuai syariat Islam. Nah, kalau kita memahami teknik yang benar, maka kita bisa mengoreksi. Kita bisa memberikan koreksi atas kesalahan yang dilakukan. Ya. Mohon maaf. Materi hari ini memang beriringan dengan materi yang akan kita sampaikan pekan depan yang terkait dengan ibadah kurban. Nah, memang masih sering kita lihat ya, ada kesalahan yang terjadi di penyembelihan hewan kurban ya. Mohon maaf, hewan kurban itu kan tidak boleh dipotong kakinya. Ulangi, hewan kurban itu tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya, dan tidak boleh dikuliti kalau hewannya masih hidup, masih jalan-jalan, masih beraktivitas, nggak boleh. Kenapa? Ya, karena Rasul pernah bersabda, setiap bagian dari hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Nah, maka kalau kita mengetahui bahwa daging hewan halal tetapi tidak disembelih secara syar'i, maka dia jadi haram. Dan kita bisa mengoreksi atas kesalahan pemahaman dan kesalahan teknik yang terjadi di masyarakat. Ya. Kemudian kalau kita tahu, kita memahami teknik penyembelihan yang benar, maka kita bisa menghasilkan daging yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib itu beriringan. Tidak sendiri-sendiri begitu. Nah, kemudian perlu kita pahami 6 rukun dalam penyembelihan. Monggo silakan dicatat karena besok kalau dikeluarkan di ujian harus bisa. Ujiannya kapan ya, Mbak? Ada 6 rukun penyembelihan hewan secara syar'i, secara syariat Islam. 6 rukun itu kan dari syarat sah. Jadi kalau salah satu di antara mereka tidak ada, maka menjadi haram atau menjadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, rukun penyembelihan itu yang pertama adalah hewan yang disembelih adalah hewan halal. Maka meskipun disembelih secara syar'i, kalau dia babi atau anjing ya tetap haram. Yang kedua, hewannya hewan halal. Tetapi kalau ketika disembelih atau dieksekusi dia sudah mati, berarti dia bangkai. Maka hewan harus masih dalam kondisi hidup ketika disembelih. Jadi yang pertama, hewan-hewan halal. Yang kedua, ketika disembelih dia masih dalam kondisi hidup. Yang ketiga, penyembelihan harus menggunakan peso yang super tajam. Tidak boleh menggunakan peso yang tidak tajam. Kenapa demikian? Karena kalau menggunakan peso yang tidak tajam, apalagi peso yang bergerigi, maka hewan bisa mati bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan yang luar biasa. Sebagai analog kita belajar, perlu sedikit saya cerita ya. Dulu ada teman SMA, beliau tinggal di sebuah kampung ya, di dekat kota gede di Jogja. Nah, di kampungnya pernah kejadian itu ada pencurian beruntun. Jadi rumah-rumah itu bergiliran saja gitu. Jadi rumah-rumah warga bergantian
kecurian gitu. Jadi ada pencuri yang istiqomah setiap hari, setiap malam tuh mencuri terus gitu ya. Saya nggak paham kenapa pencuri kok sukanya mencuri. Oh ya cari pekerjaan yang lain gitu ya, yang tidak mencuri. Nah, akhirnya warga itu kan anu ya, gimana ya? Karena setiap hari itu kan bergiliran rumah-rumah warga kecurian dan gak pernah ketangkap siapa pencurinya. Akhirnya warga kan gergeten gitu ya. Nah, maka kemudian mereka sepakat rondanya bersembunyi. Nah, suatu malam ada pencuri yang apes, ketangkap. Enggak dipukuli, enggak. Cuma diikat tangan dan kakinya. Nah, kemudian diinterogasi, ditanya gitu ya, apakah yang selama ini mencuri dia? Ya, dia ngaku. Tapi kemudian di pertanyaan-pertanyaan berikutnya dia belibet dan membuat emosi warga. Jadi jawabnya itu seenaknya dan buat emosi warga, maka kemudian ada warga yang kalap ya, dia pulang. Pulang itu nggak hanya pulang, tapi pulang itu mengambil gergaji. Nah, dia kembali lagi kaki pencuri yang kanan digergaji. Udah teriak-teriak minta ampun tapi tetap karena emosi. Nah, akhirnya si pencuri meninggal di tempat gara-gara kesakitan yang luar biasa. Maka jika hewan kurban itu disembelih tidak menggunakan peso yang tajam tetapi bergerigi, maka hewannya bisa mati bukan karena disembelih tapi karena kesakitan yang luar biasa dan daging jadi haram. Yang keempat, sebelum menyembelih, si jagal atau penyembelih harus membaca tasmiyah, baca basmalah. Lebih sempurna Bismillahi Allahu Akbar. Karena hewan itu hidup kan karena anugerah Allah. Nah, maka kalau kita akan menyembelih hewan, artinya kita akan memanfaatkan daging itu, maka kita mohon ridha Allah, kita mohon izin kepada Allah dengan membaca tasmiyah, baca basmalah. Nah, kemudian yang kelima, penyembelihan harus dilakukan dengan cara memotong 3 saluran di leher bagian depan, tidak di tempat yang lain, tidak di kaki, tidak di tangan, tidak di leher bagian belakang, tidak di dada, tetapi di leher bagian depan. Nah, 3 bagian itu apa? Nanti kita akan bahas ya lebih detail. Kemudian hewan yang keenam, tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dikuliti, tidak boleh dipotong ekornya, kalau hewannya belum mati. Beberapa oknum penyembelih hewan, ayam ya, ayam ataupun itik, itu mereka melakukan kesalahan yang fatal sebenarnya. Ketika menyembelih, hewan belum mati, ayam atau itik belum mati, tapi langsung dilempar ke tong direndam air panas. Jadi ayam itu matinya bukan karena penyembelihan, tapi karena tenggelam di air panas. Nah, ini jadi tidak syar'i. Maka 6 hal ini yang kemudian menjadi rukun penyembelihan secara syar'i. Sekali lagi rukun itu artinya syarat sah. Jadi kalau salah satu di antara keenamnya tidak dilakukan, maka bisa menjadi haram. Nah, kemudian ada hewannya dan ada orang yang menyembelih. Nah, penyembelih itu bisa diistilahkan sebagai tukang penyembelih atau jagal penyembelihan. Nah, maka dalam syariat Islam ada beberapa syarat ya yang mestinya dipenuhi. Pertama, ya, orang yang menyembelih harus beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dengan taat. Ya. Kenapa? Termasuk begini, bagaimana kalau orang itu tidak sholat? Apakah sembelihannya sah apa tidak? Nah, ini kan menarik ya. Ini kan menarik. Nah, ma'asyiral muslimin Bapak Ibu, sebenarnya sembelihannya sah ya. Tetapi makruh dalam arti ya kalau kita tahu dia tidak sholat ya lain kali jangan diminta untuk menyembelih. Kenapa? Lah, membaca tasmiyah, baca basmalah itu kan kewajiban, termasuk rukun. Nah, maka kalau sholat yang sepenting itu pun tidak dilakukan, apalagi membaca basmalah, maka orang banyak yang menghindari memakan daging hewan yang disembelih oleh orang yang tidak sholat. Karena bisa diduga, patut diduga orangnya tidak membaca basmalah ketika menyembelih. Nah itu tadi, sholat yang sepenting itu pun tidak dilakukan, apalagi membaca basmalah ketika menyembelih. Kemudian ya kita pilih jagal yang dia memahami syariat Islam tentang penyembelihan. Dia tahu yang disembelih yang mana, yang tidak boleh dipotong yang mana, kemudian tidak boleh dilakukan apa saja, yang boleh apa saja, dan seterusnya. Kemudian telah dewasa atau akil balik. Nah kenapa demikian? Ya kalau anak-anak masih TK, disuruh menyembelih, bisa jadi dia malah tidak paham. Mungkin tidak kuat ketika menyembelih sapi, mungkin terpental, atau apapun ya. Harus yang sudah dewasa dan bisa berpikir, bisa menentukan ini dilakukan, ini tidak, dan seterusnya.
kemudian berbadan dan berjiwa sehat. Lah kalau orang itu sakit-sakitan, mau menyembelih malah tersungkur ya gara-gara sakit atau demam. Nah, demam kan tidak ada tenaga kan ya. Jadi eh, yang orang demam itu kan dia sibuk dengan kondisi tubuhnya ya. Nah, eh, kemudian ya apalagi kalau jiwanya tidak sehat, masa mau nyembelih ke orangnya gila itu kan ya nggak benar. Nanti malah besoknya kemana-mana itu. Kemudian terampil dan amanah dalam melaksanakan tugas dan diutamakan yang punya sertifikat kompetensi sebagai juru penyembelih halal. Nah, memang sekarang ini ada Serkom, ya, sertifikat kompetensi Juleha, seperti yang tak tunjukkan di ini ya, di layar. Serkom Juleha itu resmi dari BNSP, 2 bahasa, satu Indonesia, satu bahasa Inggris. Artinya kita bisa menggunakan Serkom ini untuk kerja di luar negeri, Korea, di Jepang, di Australia, di Kanada, di tempat-tempat yang lain. Nah, beberapa anggota kami, anggota Juleha, itu memang kemudian kerja di luar negeri, termasuk Selandia Baru di Australia, dengan penghasilan yang lumayan tentunya ya. Nah, eh, diutamakan yang pernah mengikuti basic training, apalagi memiliki sertifikat juru sembelih halal. Nah, kalau tidak punya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tetap sah sembelihnya, asal dia bisa melakukan penyembelihan secara syar'i. Nah, kemudian kenapa yang punya Sekom diutamakan? Karena memang memahami, kalau dulu ada 13 kompetensi ya, sekarang jadi 10 kompetensi. Kan ada yang digabung, ada yang dihilangkan. Ya. Disesuaikan dengan aplikasi yang sungguhnya begitu. Nah, em, jadi 10 atau yang dulu 13 unit kompetensi ini harus dipahami. Nah, kemudian bagaimana prosedur penyembelihan secara syar'i dan apa hikmah di balik penyembelihan? Mari kita bahas. Ya. Pertama, ya kita persiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, istirahatkan dan tenangkan hewan yang akan disembelih, periksa kondisi hewan ternak yang akan disembelih, kemudian baringkan hewan menghadap ke arah kiblat dengan santun. Ini dibaringkan loh ya, bukan dibantingkan, tidak, tapi baringkan. Dibaringkan itu beda dengan banting, tidak dibanting, tapi dibaringkan dengan cara yang santun, ya. Kemudian baca tasmiyah atau tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim dengan takbir. Kemudian akan proses penyembelihan dengan benar, terus dilarang menyiksa hewan yang akan disembelih dan akhirkan dengan kebaikan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, persiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Jadi semua alat, tali, tempat, air, kemudian peso, kemudian honing yang pakai untuk ngasah, ya, mempertahankan ketajaman peso. Termasuk peso itu dicek ya, apakah semua alat sudah siap. Nah, termasuk peso itu boleh pakai peso merek apapun ya, baik yang buatan luar negeri seperti ini kan standar jagal dari kami ya, itu kan Tramontina atau Victorinox. Jadi kalau ada yang punya yang lain ya, seperti Solingen, Edik, Columbia silakan saja. Kemudian ukuran bilah peso, kalau untuk ayam ya cukup yang 10 cm minimal. Kalau kambing atau domba ya 20 cm, kalau sapi ya kira-kira 30 cm. Nah, kenapa kemudian ada serat minimal? Karena dikhawatirkan kalau panjang bilah itu tidak sesuai peruntukannya, maka dikhawatirkan nanti tidak tepat gitu ya. Jadi kalau ayam itu bisa menggunakan yang pendek seperti ini. Jadi ukuran bilahnya 10 cm itu udah bisa pakai ini ya. Pendek aja gitu. Atau yang lebih pendek lagi bisa ya. Kemudian kalau kambing atau domba yang lebih panjang lagi, yang kira-kira ukurannya 20 cm minimal. Pakai yang segini cukup lah ya, segini. Nah, ini bilah pendek begini cukup kalau untuk kambing atau domba. Dengan sekali tarik insya Allah bisa. Nah, kalau sapi ya minimal yang segini. Tapi kalau masih awalan ya jangan pakai yang terlalu pendek seperti ini ya. Jangan terlalu pendek yang seperti ini. Agak panjang yang ini baguslah gitu ya. Nah, bagi pemula itu bisa pakai yang bilah agak panjang ya seperti ini. Nah, kemudian
lakukan prosedur pengecekan ketajaman. Nah, jadi peso itu kita iriskan pada kertas. Prosedur pengecekan ini prosedur standar yang harus dilakukan. Karena kalau hewan itu, kalau peso tidak tajam, akhirnya satu ngerepoti, yang kedua hewannya bisa menjadi kesakitan gara-gara tidak segera tersembelih. Nah, maka kemudian penting untuk melakukan prosedur pengecekan. Dan pengecekan bisa kita lakukan menggunakan kertas seperti ini misalnya. Nah, kemudian ini kertas itu diiriskan begitu ya. Nah, diiriskan di kertas kok sampai ujung mengiris berarti dia tajam. Tapi kalau kemudian tiba-tiba licin, ya licin kemudian lagi berarti bagian yang licin itu adalah bagian yang tidak tajam. Nah, itu bagian yang tidak tajam dan harus ditajamkan dulu, ya, harus diasah lagi. Nah, kenapa demikian? Karena memang Rasulullah itu menghendaki, Allah menghendaki, dan itu diekspresikan oleh Rasulullah dengan kalimat dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maksud ketika perang adalah berbuat kebaikan. Artinya ketika dalam perang membunuh ya secukupnya saja. Yang penting orangnya terbunuh, musuh itu terbunuh. Tidak boleh kemudian melampiaskan emosi, kemudian dicaci-caci dan seterusnya, nggak boleh. Kita ingat dulu ketika perang etnis ya, pernah kejadian dulu zaman dulu di Poso itu kan pernah ada kejadian. Jadi kalau ada mayat lukanya itu hanya satu, patut diduga ini yang meninggal non-Muslim. Tapi kalau tubuhnya itu lukanya banyak, kayak dicacah-cacah, kira-kira itu orang Islam. Kenapa? Kalau orang Islam itu punya adab, punya etika, punya aturan. Dalam perang membunuh cukup satu lubang saja. Yang penting orangnya meninggal. Tidak boleh kemudian melampiaskan emosi, nggak boleh. Tapi kalau di luar agama Islam itu konon bebas itu ya. Nah, jadi di Islam ada etika begitu. Nah, termasuk ketika menyembelih adalah berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Bagaimana caranya? Ya hendaknya ada di antara kalian yang menajamkan peso untuk meringankan beban yang disembelih. Meringankan itu mungkin gini, pertama ketika disembelih tidak sakit, atau yang kedua sakit sedikit, tidak banyak. Dan belum sempat merasakan sakit yang banget itu udah meninggal, ya. Udah mati, maaf. Nah, kemudian yang kedua, istirahatkan hewan sebelum disembelih. Nah, pengistirahatan ini penting. Satu, tentunya untuk membuat hewannya tenang, ya, tidak kelelahan, dan kualitas dagingnya bagus. Nah, hewan itu bisa stres, dan kalau stres itu bisa berefek ke kualitas daging. Jadi gini, Mbak Mas pernah lelah nggak? Pernah, Ustadz. Pernah ya. Lelah itu apa tuh sebenarnya? Apa? Lelah, capek itu apa? Kondisi saat kekurangan energi, Ustaz. Oke. Kurang energi itu lemes atau lelah? Atau lemah? Kalau Mungkin itu lemah ya. di KBBI sih gitu, Ustaz, kurang energi secara emosional dan fisik. Waduh. Itu Lelah. kalau kurang energi itu lemah mungkin ya. Lelah itu, ini kalau dalam bahasa kami ya, bahasa fisiologi, lelah itu adalah timbunan asam laktat di otot-otot kita. Jadi misalnya kita jalan-jalan ya dari Seoul sampai ke Tokyo misalnya, itu kan jauh sekali. Nggak mungkin sampai itu ya, kecuali naik pesawat. Atau dari rumah kita, di pondokan kita, di Korea Selatan, ataupun di mana, sampai ke bandara kita jalan. Lelah kan itu. Lelah itu apa ya? Itu ada timbunan asam laktat. Jadi di tengkuk, di punggung, di lengan, di tangan, atau di pinggang, di paha, di betis, itu ada timbunan asam laktat. Nah, asam laktat itulah yang menyebabkan kita lelah. Nah, begitu pula dengan hewan. Kalau hewan itu stres atau kelelahan, maka di tubuhnya ada banyak timbunan asam laktat. Dan demi Allah, ketika hewan disembelih, ketika ada banyak timbunan asam laktat, maka demi Allah, hewannya dagingnya akan kecut dan alot, akan asam dan alot. Kenapa? Bapak, Ibu, Mas, Mbak, yang namanya asam laktat itu pasti asam.
ya kan? Kan namanya asam laktat. Nah, asam itu apa? Ya asam, kecut ya. Maka ketika hewan disembelih saat dia masih kelelahan, masih banyak timbunan asam laktat, maka saya jamin dagingnya asam, kecut, dan alot. Nah, maka tidak boleh hewan itu kelelahan atau stres. Nah, yang menyebabkan stres itu macam-macam. Yang menyebabkan hewan itu stres sebelum penyembelihan itu macam-macam. Bisa satu, suasananya sangat ramai. Nah, makanya di RPH rumah potong hewan itu suasananya sangat tenang ya. Yang kedua, hewan bisa stres kalau melihat temannya disembelih. Yang ketiga, dia melihat temannya dikuliti, apalagi di belah tubuhnya, wah stres. Yang keempat, dia mencium bau amis genangan darah. Wah, itu stres dia. Yang kelima, dia mendengar desingan, suara gesekan, bilah peso dengan batu asahan. Suara ngik, 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 itu suara nada gelombang tinggi yang membuat hewannya sangat stres. Nah, itulah sebabnya kenapa Rasul melarang sahabat mengasah peso di dekat hewan yang akan disembelih. Karena membuat stres. Kemudian hindari atribut yang menyala, yang bisa jadi membuat hewannya tidak nyaman. Kemudian berikutnya, cek kondisi hewan sebelum disembelih. Artinya untuk memastikan hewannya sehat atau sakit. Nah, kalau hewannya sakit, maka dipastikan dulu sakitnya apa. Nah, kalau sakitnya sakit biasa saja, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau sakitnya penyakit yang zoonosis, penyakit zoonosis adalah penyakit hewan yang menular ke manusia. Ulangi, penyakit zoonosis adalah penyakit hewan yang menular ke manusia. Contohnya penyakit antraks. Penyakit antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Ini bisa menular dari hewan ke manusia. Kemarin di Gunung Kidul di Jogja itu banyak orang kena itu ya. Dan ada 2 orang kalau nggak salah itu akhirnya meninggal. Nah, kemudian berikutnya kita baringkan hewan menghadap ke arah kiblat. Nah, membaringkan hewan ke arah kiblat ini bukan kewajiban, ini bukan rukun, hanya adab saja. Artinya kalau terpaksa tidak bisa dibaringkan ke arah kiblat, ya sudah nggak ada masalah. Dagingnya tetap halal, sembelihnya tetap sah. Nah, pembaringan bisa secara manual, bisa menggunakan mekanikal, menggunakan alat ya. Monggo saja lah silakan. Tapi perlu kita cek kalau terutama kalau domba seperti domba Garut ya, itu kan tanduknya melingkar. Nah, kita yang jadi tukang petugas penyembelih kita harus cek posisi tanduk yang kiri itu di sebelah mana. Untuk apa? Agar ketika kita menyembelih peso kita itu nggak nabrak itu hingga kemudian ngunci. Nah, ini penting untuk dicek. Kemudian pegang atau ikat keempat kaki dengan kuat. Ini penting. Kenapa penting? Mas, Mbak, pernah nggak lihat di YouTube hewan disembelih, hewan kurban disembelih, kemudian dia bangun, berdiri, terus jalan-jalan. Pernah lihat nggak? Pernah, Ustaz. Pernah ya? Kenapa? Kenapa hewan disembelih, kemudian lubang menganga sangat lebar di lehernya, tapi kemudian hewannya masih malah berdiri, jalan-jalan, dan nggak segera mati. Itu kenapa sebabnya? Ada yang tahukah kenapa kira-kira sebabnya? Muscle memory mungkin Ustaz. Bukan. Baik, terima kasih ngerespon. Yang lain. Yuk, silakan. Kenapa hewan yang disembelih, kemudian berdiri, terus jalan-jalan, gak segera mati? Mungkin 1 jam, 2 jam, mungkin lebih. Gak mati-mati. Kenapa itu? Itu kalau udah berjam-jam itu sakitan itu. Sakitan. Gini. Mbak, Mas, kenapa kita melihat ada hewan yang disembelih, itu gak segera mati, malah berdiri, jalan-jalan ya. Itu karena keempat kakinya tidak diikat. Loh, emang apa hubungannya? Gini, kalau kita menyembelih hewan dengan posisi keempat kaki terikat sangat kuat, maka ketika peso memutus 3 saluran di leher bagian depan, maka darah akan mengalir keluar dengan sangat deras dari leher di bagian depan. Kenapa? Karena jantung itu fokus menarik darah dari 4 kakinya, dari pantat, dari ekor, dari kepala, dan dipompakan keluar lewat lubang yang terbuka di leher bagian depan. Fokus ke situ. Dan posisi kaki yang terikat itu akan membantu mendorong darah keluar lewat leher. Ya, karena beda tekanannya, tekanan udara. Nah, beda cerita kalau ketika disembelih, keempat kaki tidak diikat. Nah, ketika sapi disembelih, dia kaget. Karena lehernya terbuka, darah memancar keluar, dia kaget. Maka dia akan refleks berdiri.
Nah, kalau berdiri jangan lupa, berdiri itu pakai kaki. Eh, Kepala sapi itu kan berat, apalagi badannya. Maka keempat kaki sapi harus menopang tubuh yang berat. Nah, untuk berdiri kan butuh energi. Maka ya energi dihasilkan dari apa tahu? Kan dihasilkan dari nutrien yang dibakar dioksidasi oleh oksigen. Oksigen dikirim oleh darah. Darah dipompakan dikirim oleh jantung. Nah, maka ketika kemudian hewan berdiri, maka darah akan dipompakan ke empat kaki hewan. Jadi darah dikirimkan bukan keluar lewat leher yang terbuka, tetapi ke empat kakinya. Maka eh, apa namanya darah yang keluar lewat leher itu jadi sangat sedikit. Hewan nggak mati-mati. Maka itulah pentingnya hikmah salah satu hikmah agungnya adalah ketika dibaringkan, maka keempat kakinya harus diikat dengan sangat kuat. Atau kalau menggunakan alat bantu restraint box atau kandang jepit ya. Kandang jepit untuk menjepit sapi, jepit hanya bukan di press enggak, tapi hanya mepet badan saja. Kemudian dibaringkan. Nah, maka sapi tidak bisa kemana-mana. Maka penyembelihan akan eh, segera selesai gitu ya. Nah, kemudian membaca saat penyembelihan ya, membaca basmalah dan takbir ya. Eh, Bagaimana kalau jumlah hewan disembelih itu banyak? Jadi membaca tasmiyah sebelum penyembelihan itu kewajiban. Karena di Quran surat Al-An'am 121 Allah melarang kita memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Lalu bagaimana kalau kemudian kita membeli daging ayam atau eh, ayam goreng misalnya, atau masakan menggunakan daging ayam? Gimana? Kan kita nggak mungkin tahu ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Lalu bagaimana? Ada solusi kalau itu. Kan pernah ada hadis ya, Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, eh, pernah menceritakan, jadi ada seorang yang baru masuk Islam itu bertanya, ya Rasulullah ada suatu kaum menghadiri kami dengan daging. Tapi kami tidak tahu, ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nah Rasul memberikan solusi, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Gampang ya. Nah, tetapi bagaimana kalau yang disembelih itu di rumah potong ayam? Yang disembelih itu ada 5.000 ekor ayam. Tidak mungkin kita baca basmalah sama 5.000 ekor, nggak mungkin. Nah, maka ulama merekomendasikan bacaan basmalah itu jika memungkinkan 1 ekor 1 basmalah lebih baik. Tapi jika tidak memungkinkan, maka boleh setiap periodik. Jadi setiap 5 ekor, setiap 10 ekor, setiap 50 ekor, setiap 100 ekor boleh. Atau di awal. Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah hamba mohon di tempat duka akan menyembelih 100 ekor ayam di sini. Atau 1.000 ekor hari ini. Nah, kemudian kalau itu break, ya break untuk istirahat, kemudian mulai lagi, maka di awal baca basmalah lagi. Kemudian, nah ini penyembelihan harus memutus 3 saluran di leher bagian depan. Nah, yang diputus adalah saluran nafas atau hukum atau trachea atau tenggorokan. Kemudian Maria atau esofagus atau kerongkongan atau saluran makanan. Kemudian ada jaim atau 2 pembuluh darah. Ada arteri karotis dan vena jugularis. Kalau sapi itu nampak ada 2 pasang apa namanya eh, bukan semprotan tapi aliran darah. Jadi di leher itu ada 4 pasang. Nah, 4 pasang dari vena, 4 pasang vena ada 2 dari eh, badan dan dari kepala. Kemudian arteri atau nadi juga begitu, dari kepala dan dari badan. Nah, kemudian di mana letak posisi peso ini menempel? Di leher bagian apa gitu kan? Nah, untuk ayam itu ya kira-kira 1 cm di bawah jakun. Nah, harus di bawah jakun karena jakun adalah epiglotis, dia percabangan antara saluran makanan dan nafas. Nah, apa hikmahnya memutus 3 saluran ini adalah ketika saluran terputus dengan sempurna, maka aliran darah memancar sangat kuat dan darah segera terpompakan keluar dan segera selesai. Dan apa namanya, sebelum hewan merasakan sakit, hewan sudah mati. Nah, jadi kalau ayam, kira-kira jarak meletakkan mata peso dengan jakun kira-kira 1 cm.
Kalau kambing atau domba 2 cm kira-kira, kalau sapi kira-kira 3 cm di bawah jakun. Kemudian tidak boleh sampai memutus sumsum tulang belakang. Kenapa demikian, Mbak, Mas, Bapak, Ibu? Kita pernah menyembelih hewan atau minimal pernah melihat hewan disembelih. Nah, ketika hewan disembelih, dia mengejan dengan sangat kuat, maka darah memancar sangat kuat lewat lubang yang terbuka di leher bagian depan. Nah, kenapa darah keluar dengan sangat cepat? Karena jantung itu memompa. Memompa itu kan mendorong dengan tekanan. Nah, maka darah akan memancar sangat kuat karena dipompa oleh jantung. Nah, jantung melaksanakan tugas memompa darah karena perintah dari otak. Nah, perintah otak ke jantung tidak dikirimkan lewat SMS atau lewat email, tapi lewat kabel penghubung yang namanya spinal cord. Spinal cord, CORD, cord itu kan kabel penghubung di tengah-tengah tulang leher yang kabel sebelum tulang belakang, spinalis. Nah, maka ketika kabel itu masih utuh, maka otak masih bisa menyuruh jantung memompa darah keluar secara maksimal hingga darah di tubuh itu sangat minimal, suplai oksigen ke otak berkurang, maka kemudian hewan akan mati dengan sendirinya. Tetapi kalau kabel itu diputus, jadi kita menyembelih hewan, jantung baru mulai memompa darah. Nah, kabel sumsum tulang belakang diputus, maka hubungan antar otak dengan jantung langsung putus. Nah, kalau putus, akibatnya apa? Ya, akibatnya jantung itu kehilangan kontak dengan otak. Akibatnya apa? Ya, akibatnya jantung tidak bisa melaksanakan tugasnya memompa darah. Akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah darah di seluruh tubuh tidak bisa dipompakan keluar. Akibatnya apa? Itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Terus akibatnya apa? Nah, kalau banyak timbunan makanan, maka mikroba pembusuk jadi makanannya sangat banyak banget. Maka pertumbuhan mikroba pembusuk jadi luar biasa. Jadi banyak banget dan cepat sekali. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya dagingnya cepat busuk. Wallahi demi Allah, cepat busuk. Tetapi kalau kemudian kabel itu masih dijaga utuh, ya, karena syarat Islam memang harus tidak boleh cut off. Ya. Tidak boleh langsung dipenggal lehernya, nggak boleh. Kalau langsung dipenggal lehernya langsung mati. Jantung belum sempat memompa darah keluar. Nah, akibatnya ya dagingnya jadi cepat busuk. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian orang menusuk jantung hewan saat penyembelihan, seperti yang di Prancis? Oh, nggak boleh, itu terlarang. Kenapa terlarang? Apa hikmahnya? Memang kalau jantungnya ditusuk, maka hewannya langsung mati. Kenapa? Karena jantungnya gembos. Loh, kan ditusuk ya, kan jadi bocor. Bocor kemudian darah di jantung keluar. Dan jantung tidak bisa memompa lagi. Karena bocor. Nah, kalau jantung bocor dan tidak bisa memompa darah, maka dijamin timbunan darah di tubuh jadi masih sangat banyak. Nah, maka tidak boleh menusuk sebelum tulang belakang. Jantung. Adakah yang salah dari proses penyembelihan tadi? Yuk kita lihat sekali lagi dan nanti tolong kita evaluasi ya. Adakah yang salah dari proses penyembelihan ini? Bagaimana? Ada yang salah nggak? Kelihatan apa tidak? Tadi si jagal membalikkan pisau, kemudian memutus sumsum tulang belakang. Jadi ketika dia menyembelih, dia mencoba membuka. Kan ada 7 ruas tulang leher kan? Nah, di antara 2 ruas tulang itu kan ada otot-otot ya. Itu dia coba dibuka, kemudian nampak ada kabel putih sumsum tulang belakang. Kemudian diputus. Nah, diputus ya, hewannya langsung mati. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang kita lihat adalah panggulnya. Bukan panggul bapaknya yang nyembelih, bukan, tapi panggul dombanya. Ketika hewan disembelih, maka panggulnya bergerak-gerak membantu memompa darah. Namun ketika kemudian kabel itu diputus, maka hewan langsung mati, panggulnya diam. Nah, kalau diam itu sebagai penanda bahwa jantung udah nggak aktif lagi. Nah, timbunan darah dalam tubuh jadi sangat banyak. Mari kita lihat lagi. Panggulnya, lihat panggulnya. Gerak-gerak gitu. 1, 2, 3. Cek. Nah, ini panggulnya diam. Panggulnya diam. Udah mati hewannya.
Ini kesalahan fatal, tidak boleh dilakukan. Maka salah satu hikmah yang lain dari penyembelihan hewan secara syar'i adalah tidak boleh ketika menyembelih itu sampai memutus sum tulang belakang, karena bisa berefek ke kualitas daging. Memang benar hewannya langsung mati, tetapi dagingnya rusak itu mesti. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, Apa kesalahannya? Pertama, ya tidak membaca basmalah saat menyembelih. Yang kedua, hewan tidak disembelih tapi ditusuk jantungnya. Efeknya apa? Tadi udah kita bahas ya. Ketika jantung itu gembos, maka dia tidak bisa memompa darah. Yang ketiga, penyembelihan dilakukan dengan sembelihan yang sangat kecil, sangat sempit. Kadang-kadang ya orang Jawa mengatakan dicuek ya, sedikit banget, kecil banget. Nah, apa namanya, tidak boleh itu dilakukan. Contohnya ini ya, di gambar ini. Nah, ini kan sembelihnya kan kecil sekali. Ini mustahil memutus 3 saluran di leher bagian depan. Maka kalau kita membeli apa namanya, daging ayam atau kepala kayak gini ya, lihat lehernya kayak apa sembelihannya. Karena harus lebar. Nah, kalau terlalu sempit seperti ini, maka mustahil memutus 3 saluran. Nah, jadi tidak syar'i begitu. Kemudian kadang-kadang oknum penyembelih unggas itu. Jadi hewan belum mati, jadi barusan nyembelih, hewan masih hidup, ya, hewan masih hidup, belum mati, tapi buru-buru langsung dilempar di apa namanya, direndam di air panas untuk dicabuti bulu-bulunya. Nah, jadi hewan itu matinya bukan karena disembelih, tapi karena tenggelam di air panas. Itu jadi tidak syar'i. Atau barangkali di situ belum mati, tapi matinya karena patah tulang leher di tong pencabutan bulu. Itu tidak syar'i. Nah, maka kesalahan-kesalahan itu tidak boleh dilakukan. Atau yang tadi belum mati, tapi sudah dikuliti, dipotong kakinya, dipotong ekornya, terutama di ternak-ternak ruminansia, ternak sapi, kambing, kerbau, domba, itu ya. Nah, namun ada PR ini, PR pertanyaan yang menarik saya kira, yang penting harus dijawab oleh umat Islam. Sebenarnya, oke, Bapak Ibu, Mas Mbak, yuk open mic lagi ya. Saya mau nanya, pernah lihat orang menyembelih hewan, sapi misalnya, sapi atau domba, kambing, pernah lihat? Pernah? Pernah ya? Pernah. Ketika kita melihat hewan disembelih, badannya diem, anteng, kalem, atau bergerak-gerak, mengejan. Bergerak-gerak. Bergerak-gerak mengejan. Kayak lari. Baik. Oke, lari. Itu kira-kira hewannya kesakitan apa tidak? Nggak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Enggak tahu. Kira-kira, enggak, jawab aja. Kira-kira kesakitan apa tidak? Menjawab salah boleh. Jawab salah boleh. Kesakitan. Asal dengan cara yang benar, nggak usah dia yang langsung mati gitu, nggak akan sakit, kecuali kalau misalnya tumpul gitu misalnya, atau nggak di Bapak Ibu, umumnya orang berpendapat bahwa ketika hewan disembelih dan ada cairan keluar dari tubuhnya, kemudian dia mengejan, itu adalah ekspresi rasa sakit. Itu dianggap sebagai ekspresi rasa sakit. Tapi apakah benar itu ekspresi rasa sakit? Mari kita bahas ya. Karena tuduhan orang-orang Barat begitu ke Islam ya. Jadi yang namanya ibadah kurban itu katanya adalah ibadah pembantaian. Umat Islam itu teroris, katanya begitu. Umat Islam katanya teroris. Nah, maka agar bisa jadi teroris, maka setiap tahun diadakan latihan menjadi teroris. Itu latihan menyembelih, itu latihan ibadah kurban. Ini kan tuduhan yang serius ya. Tuduhan yang harus kita jawab ya. Apakah hewan yang disembelih secara syar'i, dia menegang, mengejan, tanpa stunning loh ya, tanpa stunning, itu kesakitan apa tidak sebenarnya? Nah, mari kita bahas ya. Apakah juga syariat Islam mengajarkan sesuatu yang tidak benar, seperti menyiksa hewan? Ya. Apakah metode orang Barat yang menggunakan stunning itu lebih baik? Ya? Karena stunning, hewan yang di-stun, dipingsankan, maka setelah dia pingsan, maka tidak akan merasakan sakit. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Beli betul nggak boleh jawab ya, tapi mbak-mbak yang lain yang udah menikah. Kalau ini ibu muda ini, kalau ketika hamil, kemudian saatnya melahirkan,
Kemudian dokter memutuskan ini, mohon maaf, ini ada naudzubillah min dzalik, ada sedikit problem sehingga kemudian tidak bisa kelahiran normal. Harus menggunakan sesar. Jadi mbak-mbak harus operasi sesar menjelang kelahiran. Nah, kalau dokternya mengatakan, mohon maaf, ini bagaimana kalau tidak usah dibius? Bagaimana ibu-ibu, mbak-mbak? Respon panjenengan bagaimana? Nggak mau, Ustadz. Gak mau, yang lain gimana? Dokter mengatakan, maaf, ini obat biusnya nggak usah dibius ya. Gimana? Pindah sakit, Ustadz. Iya, jawaban yang benar adalah pindah rumah sakit. Loh, kenapa demikian? Kalau operasi sesar tidak dibius, ya naudzubillah min dzalik, orang bisa meninggal karena kesakitan yang luar biasa. Atau gini, bukan sesar ya, tapi kecelakaan, naudzubillah min dzalik, maka harus nyambung tulang yang remuk misalnya ditata lagi, atau lagi di pen ya, di screw ya, di screw. Itu kira-kira kalau tidak dibius gimana ya? Wah, ngilu sekali, linu sekali. Orang bisa meninggal karena kesakitan yang luar biasa. Nah, maka orang-orang Barat mengatakan supaya hewan tidak kesakitan ketika disembelih, maka ya mereka harus dipingsankan dulu gitu. Nah, yang jadi problem adalah bagaimana cara pemingsanan. Nah, kalau seperti manusia disuntik menggunakan obat bius. Nah, kalau manusia kan dosisnya misalnya 2 mili. Nah, kalau sapi bobot badan sekian, ya, bagaimana cara nyuntiknya dan berapa dosisnya? Itu kan banyak sekali. Biaya mahal, teknisnya sulit, dan seterusnya. Maka stunning yang dilakukan itu tidak menggunakan suntik, tetapi menggunakan stunning gun. Seperti apa nanti kita lihat ya. Jadi, ada perdebatan tentang stunning yang masih jadi perdebatan abadi. Orang-orang Barat mengatakan bahwa kalau menggunakan stunning itu diklaim jadi kalau tidak menggunakan stunning, jadi penyembelihan ala orang Islam atau ala orang Yahudi, ya, itu diklaim hewannya akan merasakan sakit yang luar biasa, painful, kesakitan terus, kemudian cruel, jadi sadis gitu ya, kemudian menganiaya. Maka metode stunning disebut sebagai metode yang lebih baik ya. Kenapa lebih baik? Karena menghindarkan hewan dari kesakitan. Dan benar, ketika hewannya sudah pingsan, maka ketika disembelih mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Nah, sekarang jadi masalah adalah benarkah syariat Islam yang menggunakan metode tanpa stunning ini kurang baik atau tidak benar menyiksa hewan? Bagaimana? Nah, kita sebagai umat Islam kalau mengatakan, wah ya enggak, agama Islam yang paling baik, alasannya apa? Nah, kalau kemudian kita mengatakan, oh iya ya, berarti syariat Islam tidak baik. Wah, nanti orang mengatakan, wah imanmu tidak sempurna. Nah, maka mari kita belajar. Ya. Kita harus meyakini bahwa metode yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya adalah metode yang terbaik. Allah itu penguasa universe, penguasa alam semesta. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan daun yang berwarna hijau tidak mungkin dia berubah menjadi kuning, jadi coklat, rontok, gak mungkin, kecuali diperintahkan Allah. Di subtropical countries, ya, subtropical area di mana ada deciduous forest, ya, daun yang berubah dari hijau menjadi kuning, jadi orange, jadi merah di musim gugur di autumn atau falls. Nah, jadi daun itu tidak mungkin dia berubah warna kecuali Allah izinkan berubah warna. Kemudian semut di ujung gunung ibaratnya gitu dan di tepi sungai itu pun semuanya dapat jaminan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang lepas dari perhatian Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Semuanya kan Allah menguasai universe. Nah, makanya mohon maaf ya, jadi aneh kalau ada orang mengatakan atau memiliki keyakinan ya yang lain, dalam arti begini, ini boleh ya cerita dikit ya. Dulu waktu saya sekolah di UK kan sering diundang isi pengajian di berbagai kota. Nah, kemudian pernah diundang ke kota Leeds. Nah, kemudian sebelum pengajian siang kami jalan-jalan dulu ke pasar ya. Bagus pasarnya, pasar tradisional di kota Leeds di England.
Nah, kemudian keluar dari pasar itu tiba-tiba ada 2 orang datang menemui kami. Nah, terus salah satunya mengatakan begini, mohon maaf boleh mengganggu sebentar. Oh, oke, silahkan. Ya. Ini saya membuat buku, saya translate ke bahasa Mandarin. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak translasinya. Apakah berkenan untuk mencek sebentar? Saya bilang, mohon maaf, mungkin wajah saya mirip orang Cina, tapi saya bukan orang Cina, saya orang Indonesia. Jadi saya tidak bisa bahasa Cina. Oh, sorry, mohon maaf. Nah, tiba-tiba salah satu itu belok tanpa ngeplang. Tiba-tiba nanya, apakah Anda percaya Tuhan? Berarti terjemahan buku. Tiba-tiba kok nanya percaya keberadaan Tuhan. Oh, ini misionaris nih mesti. Nah, terus saya bilang, yuk sekalian aja kan. Saya bilang, oh ya, saya percaya Tuhan. Tetapi Tuhannya satu. Saya katakan, it is only a stupid person who believes that the God is more than one. Ya, hanya orang bodoh yang percaya Tuhan itu lebih dari satu. Apalagi kemudian Tuhan menciptakan makhluk yang namanya perempuan, gadis, kemudian ditiduri, kemudian hamil, lahir anak Tuhan, terus yang disembah adalah anaknya yang tidak bisa apa-apa. Malah bapaknya tidak disembah. Ini aneh sekali. Ini only a stupid person. Orang yang kemudian pamit, oh ini salah sasaran. Nah, aneh sekali kalau ada orang percaya seperti itu. Nah, maka kemudian metode yang diajarkan Allah itu pasti yang terbaik. Nah, maka kita harus meyakini bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Syariat Islam adalah syariat yang paling baik dan lebih baik daripada metode yang lain. Dan tidak ketinggalan zaman. Sebagaimana metode-metode kuno yang lainnya. Nah, contoh metode kuno ini kan di Tibet ya. Di Tibet itu kan ada tradisi pembantaian ya. Ini katanya ini dipersembahkan bagi dewa ya. Jadi hewan tidak disembelih tapi ditebas lehernya, dipenggal ya. Jadi seperti ini ditebas ya. Jadi sekali tebas itu lehernya putus ya. Nah, ini metode kuno. Dan setelah mati itu ternyata hewannya tidak dimakan dagingnya, tapi ya sudah dibiarkan. Nah, Islam tidak seperti ini. Namun memang ya para aktivis penyayang binatang itu menganggap bahwa ada hak asasi kebinatangan dan ngotot bahwa pemisahan adalah jadi pre-selective stunning adalah metode yang terbaik dalam penyembelihan hewan. Mereka ngotot gitu ya. Nah, maka mari kita bandingkan metode barat dan metode religius. Metode barat metode yang menggunakan humane yang dipakai oleh orang-orang di HSA, di Humane Slaughter Association. Orang-orang barat yang kemudian menggunakan metode yang manusiawi dan terkutip humane dibandingkan metode religius. Religius itu kalau di Islam kan ada metode penyembelihan secara syar'i di Islam dan di Yahudi. Di Yahudi itu ada yang namanya daging kosher. Kosher itu adalah daging halal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i. Cuma bedanya daging dengan logo halal dengan logo kosher adalah kalau logo halal itu diawali dengan baca basmalah. Kalau yang di kosher tidak. Nah, 9 ahlul kitab yang dimaksud adalah orang-orang yang menggunakan metode kosher, ini halal. Tetapi sebelum memakannya kita wajib membaca basmalah. Nah, mari kita bandingkan mana yang lebih baik ya. Nah, ya kita bandingkan yang cara orang barat itu kan hewan dipingsankan dulu dengan stunning gun sebelum disembelih. Nah, ternyata setelah disembelih hewannya jatuhnya bagus. Bagus sekali jatuhnya. Enggak dibanting gitu. Nah, karena jatuhnya bagus, maka dagingnya bagus, tidak memar ya. Dan petugasnya aman dari sepaan sapi, dari sidekick, tendangan samping sapi aman ya. Dan setelah pingsan, hewan tidak merasakan sakit ketika disembelih. Dan ini dikatakan ini dianggap sangat manusiawi. Tidak seperti syariat Islam yang menyiksa hewan. Nah, syariat Islam kayak apa? Sebentar. Nah, ini. Bagaimana metode stunning? Nah, stunning yang disepakati oleh HSA, Humane Slaughter Association, adalah stunning menggunakan beberapa alat ya. Seperti percussive stunning, jadi bisa menggunakan pneumatic stunning. Ya, contohnya adalah captive bolt pistol. Jadi ada peluru, ada balet yang ditembakkan sampai nembus ke otak. Ya. Atau menggunakan gas stunning. Jadi masukkan ke ruangan yang kedap udara, kemudian dimasukkan gas karbon dioksida. Atau menggunakan electrical stunning, menggunakan listrik. Ini seperti yang di babi. Jadi babi itu
disetrum dulu, baru kemudian ditusuk jantungnya. Itu kalau babi. Ya. Nah, contoh ini alat, ini captive bolt pistol yang penetratif, artinya balet pelurunya ini sampai nembus otak. Ya. Nembus. Nah, jadi setelah ditembak, hewannya kemudian pingsan. Nah, kemudian kalau untuk unggas, ada beberapa metode. Contohnya yang pertama adalah manual cervical dislocation. Jadi antar tulang leher itu ditarik gitu, dipisahkan ya. Maka kemudian hewannya pingsan. Atau menggunakan armadillo. Ini yang penetrating, yang non perkusif. Ada lagi yang captive bolt. Ini yang penetratif. Jadi yang baletnya sampai masuk. Ada lagi yang captive bolt tapi yang non penetratif, yang tidak sampai masuk ke dalam. Artinya hanya membuat retak saja. Retak atau ya bahasa kalau manusia itu gegar otak gitu. Nah, ini adalah yang untuk unggas. Yang tadi untuk ruminansia. Nah, lalu bagaimana cara orang Islam atau orang Yahudi? Keduanya mirip ya. Miripnya adalah hewan disembelih tanpa dipingsankan terlebih dahulu. Nah, karena tanpa dipingsankan, maka ada resiko, ada trik, harus ada strategi membaringkan hewan. Kadang-kadang kalau nggak berhasil kan terbanting hewannya. Ini yang sering kita lihat di berbagai masjid ya. Hewannya tidak dibaringkan tapi dibanting. Nah, ketika dibanting ya ada risiko kulitnya memar, dagingnya nggak bagus, dan seterusnya. Dan kualitas daging jadi turun. Dan hewan itu meronta-ronta ketika dibaringkan. Maka ada kesan bahwa hewannya itu kesakitan yang luar biasa. Bahkan petugasnya ada risiko potensi kena tendangan sapi. Itu bisa berbahaya. Orang bisa kena, gantung yang kena bagian apa? Kalau naudzubillah min dzalik, bagian rahang ya bisa dislokasi, mungkin patah tulang rahang, bisa gigi itu lepas semuanya, bisa. Atau patah tulang, patah kaki, patah macam-macam, bisa itu. Dan tidak sedikit, ya. Saya itu pengen menayangkan ya, tapi salah. Dan metode ini dianggap tidak manusiawi karena menyiksa hewan saat disembelih. Nah, lalu bagaimana ini kita ini dituduh begitu ya? Beberapa tahun yang lalu kan memang di Eropa kan ada desaan yang sangat kuat agar penyembelihan hewan secara syariat Islam dan syariat orang Yahudi tidak boleh diterapkan. Nah, ini jadi rame. Kenapa rame? Karena di Eropa kan banyak orang-orang IPB. India, Pakistan, Bangladesh, orang-orang Islam ya. Termasuk orang-orang Arab dan seterusnya. Nah, kalau mereka mau makan daging, bagaimana caranya? Ya kan? Nah, maka kemudian itu jadi desaan untuk melarang itu membuat beberapa orang Islam kan tertarik untuk meneliti. Nah, salah satunya itu ada timnya Profesor School dan Dr. Hazim. Nah, beliau membandingkan mana yang lebih baik, metode penyembelihan secara syariat Islam atau metode ala orang Barat dengan pemingsanan. Nah, mana yang lebih baik dengan variabel pengamatan, mana yang rasa sakitnya paling rendah, kemudian takut, stres paling rendah, termasuk jumlah darah yang dihembuskan keluar itu yang paling sedikit yang mana di antara keduanya. Nah, namanya penelitian tentu ada materi dan metodenya. Nah, mari kita bahas, mari kita lihat bagaimana materi dan metodenya. Several electrodes, beberapa elektroda were surgically implanted at various points of the skull of the animals, touching the surface of the brain. Jadi beberapa elektroda dipasang di beberapa titik di otak, di kepala ya, tulang tengkorak, hewan-hewan yang akan disembelih menyentuh permukaan otak. Nah, EEG ini dipasang untuk mengukur kemungkinan rasa sakit yang diderita oleh hewan. Ya. Nah, jadi setelah dipasang nanti akan dicek. Misal, hewannya dicubit, maka grafik akan naik sedikit, karena sakit sedikit. Kalau hewan ditabok ya dipok gitu, dipukul pakai tangan, grafik akan naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau sapinya ditendang, dia akan balas. Karena sakit sekali. Nah, kemudian juga dipasang ECG, elektrokardiogram. Alat dipakai untuk mengukur aktivitas jantung ketika memompa darah dan seterusnya. Jadi EEG dan ECG dipasang, kemudian the animals were allowed to recover for several weeks. Jadi hewan-hewan adaptasikan dengan alat itu beberapa pekan gitu ya, sampai tidak ada lagi error pada grafik gara-gara mungkin rasa sakit ketika alat itu dipasang. Kemudian hewan dibagi dua kelompok. Kelompok pertama
some animals were slaughtered by making a swift deep incision with a sharp knife on the neck, cutting the jugular veins and carotid arteries of both sides. Is also the tracheoesophagus according to our method. Jadi separuh yang pertama, hewan itu disembelih menggunakan pisau yang sangat tajam dengan sembelihan yang dalam, memutus 3 saluran, arteri karotis, vena jugularis, dan juga trachea dan esophagus, saluran makanan dan nafas. Nah, mengacu pada metode syariat Islam atau syariat orang Yahudi. Kemudian separuh sisanya, some animals were stunned using a captive bolt pistol. Dipingsankan menggunakan captive bolt pistol. Humane slaughter by the Western method, mengacu pada metode orang-orang Barat. Nah, kemudian selama penelitian, grafik EEG dan ECG direkam pada semua kedua kelompok ternak ya, untuk merekam kondisi hewan dan kondisi otak, terutama otak dan jantung, untuk dievaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Nah, mari kita lihat ya. Yang pertama, yang metode religius ala orang Islam atau orang Yahudi. Nah, jadi tanpa pemingsanan, ini menarik temuannya. At the first 3 seconds, pada 3 detik pertama, for the time of the Islamic slaughter is recorded on the EEG didn't show any change from the graph before slaughter. Jadi di 3 detik pertama setelah penyembelihan, ya, mengacu pada syariat Islam, grafik EEG elektroencephalogram yang mengukur rasa sakit, potensi rasa sakit didn't show any change. Tidak menunjukkan ada perubahan from the graph before slaughter. Jadi grafiknya sejak sebelum disembelih itu masih sama, stabil. Itu di 3 detik pertama. Thus indicating that the animal didn't feel any pain during or immediately after the incision. Jadi hewan itu tidak ada indikasi merasakan sakit ya setelah penyembelihan. For the following 3 seconds, di 3 detik berikutnya, the EEG recorded a condition of deep sleep. Jadi EEG merekam kondisi sapi itu mengalami kondisi deep sleep, tidur nyenyak, sampai unconsciousness, sampai kehilangan kesadaran sama sekali. Nah, kalau hewannya sakit, mungkin nggak dia tidur nyenyak? Nah, ini kan menarik ya pertanyaannya. Pernah nggak kita sakit gigi? Bisa nggak kita tidur nyenyak ketika sakit gigi? Nggak bisa. Ya. Kalau ngilu, bisa nggak kita tidur nyenyak? Mungkin. Tapi ini hewannya tidur nyenyak. Ya. This is due to a large quantity of the blood gushing from the body. Ini terjadi ketika darah dalam jumlah banyak dipompakan keluar dari tubuh. Kalau kita melihat hewan disembelih, sapi misalnya, maka sapi akan hos itu ya. Suaranya begitu. Jadi ketika darah dipompakan keluar, suaranya hos. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah gushing out ya from the body. Agak mirip ya, kayak Japanese English. Nah, itu 3 detik pertama. Lalu bagaimana berikutnya? Nah, ini after the above mentioned 6 seconds, the EEG recorded 0 level, showing no feeling of pain at all. Jadi setelah 3 detik pertama tadi, grafik EEG tidak naik, tapi malah drop to 0 level, turun sampai angka 0. Showing no feeling of pain at all, menunjukkan bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali. Loh, kalau sakit kan grafiknya naik, nah ini nggak naik, dia malah turun. Nah, as the brain message atau EEG drop to 0 level, the heart was still pounding. Jantung ini masih aktif. Jadi grafik ECG yang rekam aktivitas jantung dia masih stabil aja dan dia naik. So, artinya jantung menjadi lebih responsif untuk memompa darah. And the body convulsing vigorously. Jadi tubuh itu mengejan sangat kuat. Ya. Ini refleks aksi dari oleh sebelum tulang belakang. Ya. Jadi otak menyuruh jantung untuk driving maximum blood from the body. Menyuruh jantung memompa darah keluar secara maksimal dari tubuh. Nah, kalau jantung itu memompa darah secara maksimal dan darah dipompakan keluar sangat maksimal, maka timbunan darah dalam tubuh jadi minimal. Makanya ditulis resulting in hygienic meat for the consumer. Dihasilkan daging yang higienis untuk konsumen. Kenapa higienis? Karena ya darah di daging minimal, di tubuh minimal, maka jumlah makanan bagi mikroba pembusuk yang minimal. Nah, ini apa maknanya? Jadi bagaimana makna dari penelitian tadi itu? Jadi ternyata ketika tubuh mengejan sangat kuat, saat ada cairan keluar dari tubuh, itu
ternyata bukan ekspresi rasa sakit. Ya. Jadi the body convulsing vigorously appeared, nampak when the animal slaughtered, ketika hewan itu disembelih. It's not expression of pain or suffering. Itu bukan ekspresi rasa sakit, tetapi refleks aksi dari otot ya, dan saraf ketika darah dipupukkan keluar. Jadi ketika ada cairan keluar dari tubuh, itu adalah refleks dari otot dan saraf. Hingga kemudian tubuh mengejar dengan sangat kuat. Jadi, Mas, Mbak, ketika ada cairan keluar dari tubuh, terus tubuh mengejar, itu bukan selalu bermakna sakit. Nah, kalau tidak percaya, coba nanti malam, Bapak Ibu yang sudah menikah, di malam setelah anak-anak tidur, coba beribadah. Ya. Sampai ada cairan keluar dari tubuh. Terus tubuh itu mengejar sangat kuat. Apakah itu ekspresi rasa sakit? Enggak lah. Kadang-kadang malah, yuk ulangi lagi. Nah, jadi ketika ada cairan tubuh yang keluar dari tubuh, itu tidak selalu bermakna sakit. Nah, jadi respon EEG yang kemudian turun sampai angka 0, itu adalah jelas tidak ada indikasi bahwa hewannya merasakan sakit atau distres, nggak ada. Jadi penyembelihan hewan secara syariat Islam itu sangat human, sangat manusiawi. Tidak kemudian sadis atau menginginnya sebagaimana orang selama ini meyakini seperti itu ya, tidak begitu. Malah sebaliknya, ini yang cara orang Barat. Nah, ini apakah mereka lebih baik? Mari kita lihat ya. Jadi temuan pertama adalah the animals were apparently unconscious soon after stunning. Jadi hewan itu nampak setelah dipingsankan, hewannya segera pingsan, unconscious soon. Jadi segera kehilangan kesadaran setelah dipingsankan. Jadi stunning itu dilakukan dengan memukul atau menembakkan di antara dua tanduk dan dua mata, di sini ditembak begitu ya. Ada yang penetratif tadi sampai balet masuk ke otak, atau hanya menggunakan stunning gun, pakai kayak palu gitu, kemudian sampai pingsan. Nah, memang hewan itu terekam segera pingsan setelah disembelih. Lalu bagaimana grafik EEG dan ECG? Nah, EEG showed severe pain immediately after stunning. Jadi grafik EEG naik. Berarti mulai ada rasa sakit, makin sakit, dan makin sakit. Nah, kemudian bagaimana dengan grafik ECG? Ternyata grafik ECG itu turun malahan. Turun sampai angka 0. Jadi, the heart of the animal stunned by CPP, jantung hewan disembelih secara syar'i, stop beating earlier, berhenti berdenyut lebih awal. As compared to those, dibandingkan jantung-jantung hewan yang slaughtered according to the halal method, dibandingkan jantung hewan-hewan yang disembelih secara syar'i. Thus, resulting in the retention of more blood in the meat, dengan penahanan darah lebih banyak di dalam daging. Maka this in unhygienic meat for the consumer. Jadi dihasilkan daging yang tidak higienis untuk konsumen. Kenapa? Karena timbunan darah dalam tubuh sangat banyak. Nah, timbunan darah di tubuh sangat banyak, ya, maka kemudian jadi daging yang tidak higienis. Dulu ketika saya pernah dapat undangan khotbah sholat Idul Adha di Birmingham. Nah, setelah Idul Adha, kami ngumpul di rumah Brigjen Muhammad, ya. Kemudian beliau ada open house begitu ya. Rumah dia sangat cantik begitu. Kemudian kita bincang-bincang. Nah, ada mixed couple yang suami itu orang Turki, itu cerita bahwa Turki itu melarang stunning. Kenapa? Karena 80-85% hewan di stunning itu mati sebelum penyembelihan. Karena sakit yang luar biasa. Jadi pingsannya, jadi hewan itu pingsan itu karena kesakitan yang luar biasa. Gak kuat kemudian pingsan. Itu kan banyak tuh kecelakaan orang pingsan karena sakit yang luar biasa. Ya. Allah itu, ya, Masya Allah. Allah itu menciptakan di dunia ini kita ada rasa sakit. Dan kalau kita tidak kuat, maka kita pingsan. Supaya kita tidak merasakan sakit yang luar biasa. Luar biasa. Ini kan menarik sekali. Nah, kemudian, dulu saya jadi ingat ya. Saya jadi ingat dulu pernah ikut kuliah. Profesor Tina Widowski, waktu di UK dulu. Beliau itu kan peneliti animal welfare. Nah, beliau menceritakan bahwa ternyata stunning itu merusak otak. Pertama jelas dia merusak
membuat retak atau bahkan membuat lubang pada tulang tengkorak. Nah, kemudian bahkan sampai ini ada di penelitian yang lain ini ya, disebutkan head of a calf. Jadi ini jantung pedet shown in half along the midline, nampak ya. Nampak ini ada di pertengahan otak itu ada channel, ada following shooting by captive blood gun. Jadi ditembak, baratnya masuk, pelurunya masuk. This is a channel shaped lesion. Ada luka membentuk seperti saluran gitu in the cerebrum, ya, di otak kecil. Kemudian and bleeding in the brain tissue surrounding the site of skull penetration. Jadi ada bleeding, ada pendarahan di bagian otak yang tadi pelurunya masuk ya. Jadi ada jadi pembuluh darah pada pecah di situ. Nah, pecah, retak, gegar otak, gimana bisa dikatakan manusiawi? Kan hewannya itu kesakitan yang luar biasa sampai pingsan. Bagaimana dikatakan manusiawi? Ini kan nggak bener ini. Tetapi memang ya, memang bahkan ini bahkan ini pernah kejadian dulu, sempat rame kasus BSE. BSE ini, maaf, ini teman-teman yang di bidang medis ya. BSE itu kan ada breast self examination, tapi bukan ini yang dimaksud, tapi bovine spongiform encephalopathy. Jadi otak itu seperti berungga-rungga pada sapi. Ini dulu kan ada perang dagang antara Perancis dengan Inggris ya. Nah, konon kabarnya orang-orang dari Perancis itu nakal gitu ya, kemudian ada virus yang kemudian dicemarkan gitu. Ya, kemudian banyak sapi-sapi di Inggris yang kena sapi gila atau mad cow atau BSE ini. Nah, kemudian virus ini bisa nular ke manusia yang memakan otak sapi yang tercemar virus ini. Nah, bahkan David Scott, ini ahli gizi dari Amerika, itu mengatakan bahwa di Amerika itu waktu itu ya ditemukan pada beef steak dan hamburger di Amerika itu ada partikel otak pada daging burger. Kok bisa? Nah, diduga ketika proses pemingsanan itu kan bergetar hebat ya. Ketika otak dipukul dengan hammer, dengan palu, itu bergetar sangat hebat, maka sebagian partikel otak itu sampai ikut ke bawah aliran darah. Nah, maka kalau kemudian partikel otak itu dari hewan yang mengalami BSE atau sapi gila, maka kalau kemudian termakan manusia, maka manusia bisa kena mad cow juga begitu. Nah, ini kan menarik ya. Nah, sebaliknya memang ini jadi menarik ternyata bahwa penyembelihan secara syariat Islam itu luar biasa ya. Bahkan kalau dikaitkan dengan beberapa kejadian penting yang saya catat ya. Dulu kebetulan saya pernah ikut kerja di rumah potong ayam waktu sekolah. Nah, ternyata ayam di sana di standar Bacer itu hewan tidak disembelih secara syar'i, tapi di cut off, potong lehernya langsung. Nah, mereka tidak berani display karkas di udara terbuka. Jadi harus masuk cooling unit terus, masuk area dingin terus ya. Kenapa demikian? Karena darah tidak keluar maksimal, maka daging cepat busuk. Nah, kalau selalu ada di cold storage, didingin terus ya, bahkan rantai dingin terus, maka terjaga. Tapi kalau di display keluar, wah, mesti mikroba pembusuk akan berkembang biak dengan sangat cepat ya. Itu satu. Yang kedua, omset penjualan daging di UK dari halal budget itu sangat tinggi. Kenapa? Kan orang-orang di sana merasa bahwa daging dari halal budget itu baunya harum, baunya enak. Ya jelas lah, karena darah keluar maksimal, maka timbunan darah dalam tubuh minimal, mikroba pembusuk makanannya minimal, maka pertumbuhannya jadi sangat minimal. Nah, maka dagingnya bagus, harum. Nah, kemudian juga ini pengalaman Cak Haji Zaini. Ini beliau pedagang sate ayam di Jalan Parangtritis di Yogyakarta. Ini kan kami tinggal di Jalan Parangtritis. Nah, dulu saya sering beli dari beliau ya. Sekarang sudah pindah. Beliau orang Madura asli, pedagang sate sukses di tempat kami. Saya nanya, juga kenapa beli situ ya? Karena beliau paham agama, bahkan anak-anaknya
kuliah di rumah tahfiz di pesantren ya. Ya selayaknya orang Madura yang ibadahnya kuat ya. Nah, saya nanya, Cak, sampean kalau tiap hari biasanya berapa ayam, Cak? Ya minimal ya 8 lah, gitu 8. Oh, terus sampean kalau beli daging di mana, Cak? Oh, saya nggak pernah beli daging, tapi saya beli ayam hidup, kemudian saya sambil sendiri, kemudian baru tak olah. Saya bilang, loh Cak, repot Cak, yang mending beli daging. Gak mau? Loh kenapa nggak mau Cak? Kan cepet Cak. Gak mau, karena seringkali mereka nyembelihnya nggak bener. Jadi sembilannya kecil sekali, dagingnya cepat rusak gitu. Dagingnya kotor. Beliau mengatakan dagingnya kotor. Loh, Cak, kalau kotor kan dicuci. Enggak, maksudnya kotor itu adalah sembelihnya tidak sempurna, tidak syar'i, maka darah tidak keluar maksimal, maka di daging itu banyak darahnya, itu kotor. Gitu. Oh, begitu. Nah, tapi kalau saya sembelih sendiri, kata beliau, saya yakin sembelihnya benar, maka darah keluar maksimal, dagingnya bersih. Oh, gitu. Waktu itu saya beli jam setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Lalu saya nanya, Cak, lah sampean kalau nyembelih ayam jam berapa, Cak? Ya, minimal setengah 7 pagi udah selesai. Mbak, Mas, tolong saya dibantu. Beliau nyembelih ayam setengah 7 pagi sudah selesai. Terus jualan, saya beli satenya itu setengah 11 malam. Itu berapa jam itu? Yuk, tolong dibantu saya dihitung. Berapa jam itu? Setengah 7 pagi sampai setengah 11 malam. Berapa jam? Ayo, cepat. Ayo, cepat. Berapa? 16 jam. 16 jam? 17 jam, 17 jam? Ustaz. Yang benar 16 atau 17? Oke lah, 16-17 ya. 14. Nah, daging sate ayam itu tidak bau. Bahkan dia mengatakan, ini kalau penanganannya betul, sampai besok pagi tidak bau dagingnya, tanpa masuk kulkas. Masya Allah, luar biasa. Nah, beliau itu pedagang sate ayam tiap hari jualan. Jadi ternyata ketika darah keluar maksimal, karena disembelih secara syar'i, maka dagingnya awet. Kenapa awet? Karena yang mikrobanya minimal, mikroba dekomposernya minimal, ya dagingnya awet. Make sense. Ya. Luar biasa syariat Islam itu ya. Nah, terakhir sebagai penutup, jadi tadi kan jelas ya, jadi penyembelihan hewan secara syar'i ternyata excellent. Hewan tidak merasakan sakit ketika disembelih. Nah, kenapa demikian? Nampaknya adalah begini. Di leher itu kan tidak ada, atau mungkin serap sakitnya sedikit ya. Jadi ketika disembelih, kita nggak tahu apakah sakit apa tidak. Yang jelas grafik tadi merekam tidak merasakan sakit. Mungkin ada. Tapi yang namanya sakit kan merambat ya. Rasa sakit itu kan merambat. Tidak spontan muncul. Kecuali kalau caranya nggak benar. Saya ingat dulu pernah, karena saya orang PMI ya. Dulu kan saya orang Palang Merah Indonesia, orang PMI. Nah, pernah suatu ketika, malam-malam, kira-kira jam 10 atau jam setengah 11 malam ya. Di rumah, saya mendengar suara benturan yang sangat keras. Saya nanya ke bapak, almarhum ayahanda saya, beliau masih hidup waktu itu ya. Beliau ngatakan, itu apa ya Pak? Kayak kecelakaan ya? Yuk kita keluar yuk. Nah, kemudian kami berdua keluar. Nah, kemudian betul ada kecelakaan. Tapi suasana kan sepi ya, waktu itu kan masih belum ramai. Benar, ada kecelakaan, ada mobil berhenti di tengah jalan, kemudian ada motor ringsek di sebelahnya. Oh, ini ada banteng antara mobil sedan dengan motor. Oh, udah ada polisi. Oke, udah ditangani polisi kan. Cuma kemudian tidak sengaja mata saya terpaku pada di seberang jalan. Itu ada hitam-hitam di aspal. Itu apa sih? Nah, kemudian saya dekati, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ternyata itu korban kecelakaannya. Orangnya masih hidup, masih gerak-gerak, mata terbuka, tapi diem aja gitu. Diem aja. Nah, kan refleks, yuk kita bawa ke rumah sakit kan. Nah, kita kemudian menghentikan mobil yang lewat untuk ngangkut. Nah, terus saya minta beberapa orang bantu saya untuk ngangkat ya. Yuk Pak, bantu saya. Tapi nggak ada yang mau mendekat. Kenapa? Karena di paha kiri itu ada gagang sapu keluar. Jadi tulang pahanya patah menembus celana jin. Nah, itu loh. Nah, jadi orang pada takut ngangkat itu. Nah, terus saya nanya, ada yang nggak takut kah? Yuk, saya dibantu yuk. Nah, kemudian saya angkat. Nah, kaki yang kiri jatuh juga ternyata tulang betis dan tulang kering, tulang betis patah juga itu. Tapi orangnya diem.
diam. Oke, akhirnya singkat cerita kita bawa ke rumah sakit. Sampai jam 1:30 gak ada dokter yang garap. Oh, nggak sampai 1:30. Jam 1:30 kira-kira ya, 2 jam setelahnya. Nggak ada dokter yang garap. Kemudian dari pihak rumah sakit mengatakan, Pak, tolong ke rumah sakit yang lain aja, Pak. Ini dokternya nggak ada ya, Pak. Wih, maaf, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang lewat. Ya. Saya cuma bantu. Saya nggak bisa, ya itu bukan urusan saya lah, ibaratnya gitu ya. Saya nggak mau repot. Ya. Nah, nah, tapi orang yang kecelakaan tadi mulai mengadu ya, mulai merasakan sakit. Jadi rasa sakit itu ternyata merambat, tidak spontan muncul. Contoh yang kedua, pernah dulu ketika ngisi kajian itu ada jamaah pengajian yang cerita, dulu zaman malari, itu ada seorang wanita lari-lari mengabarkan, oh ada kerusuhan di sana. Nah, ini yang lihat itu ada darah keluar, ternyata si mbak itu ketembak kakinya, tapi dia tidak merasakan sakit. Atau mungkin belum merasakan sakit. Dua. Yang ketiga, ketika gempa di Bantul 2006 ya? Ya, 2006. Kami tinggal di Bantul. Dapat cerita salah satu guru anak kami itu membantu tetangga-tetangganya yang rumahnya roboh. Karena beliau kan seorang guru ya. Dengan ringan tangan dia bantu. Gempa itu kan jam 6 kurang 5 menit. Kurang 2 menit, maaf. Nah, kemudian jam 9 pagi beliau istirahat. Udah lelah. Terus pegang rahang. Kok bentuknya lain? Udah mulai merasa linu, kemeng-kemeng dan linu gitu. Kok agak benjol-benjol gitu ya. Nah, kemudian mulai merasa agak sakit. Ya. Terus dibawa ke rumah sakit, ternyata rahangnya patah. Karena gempa. Ya. Nah, baru merasa berarti berapa? Jam 5 sampai jam setengah 9, itu 3,5 jam. Ya. Jadi rasa sakit itu merambat. Jadi nampaknya ketika Iwan disembelih secara syar'i, sebelum sempat sakit itu datang, Iwan sudah kehilangan darah yang sangat banyak. Oksigennya kan keluar. Maka kiriman atau suplai oksigen ke otak menjadi sangat minimal. Maka Iwannya secara medis segera mati. Belum sempat merasakan sakit. Nah ini kan excellent, luar biasa. Jadi Iwannya belum sempat merasakan sakit, tapi sudah kemudian meninggal. Mati. Nah sekarang bagaimana refleksi hasil penelitian di Hannover tadi dengan metode hukuman mati. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, metode hukuman mati yang ada di dunia ini contohnya apa saja? Gantung. Oke, ada yang digantung. Ada yang dikorek, ada yang ditembak, ada yang dipancung, ada lagi ada disontek mati. Nah, yang terbaik yang bagaimana? Tembak di kepala. Dipancung. Yang terbaik adalah yang tidak dihukum mati karena tidak melakukan kesalahan. Itu yang terbaik. Tapi kalau ada orang yang punya hobi membunuh, punya hobi membunuh, maka dia harus dihentikan hidupnya supaya dia tidak melanjutkan hobinya. Nah, dari metode 5 ini ya, tembak mati, digantung, setrum listrik, sotek mati, penggal leher, yang terbaik yang mana di antara kelimanya ini? Dipenggal. Dipenggal. Oke, yang lain? Tembak di otak. Ditembak di otak. Yang lain? Kalau di selama ini kan di jantung ya. Jadi beli butuh punya ide tembak kepala. Yang lain? Kira-kira yang mana? Yang lebih baik? Tembak kayak. Tembak ya. Yang diterapkan di Indonesia ditembak ya. Baik, mari kita evaluasi. Saya dapat clipping koran Kompas ya, melaporkan bahwa hukuman mati dengan cara ditembak itu butuh waktu kira-kira 10 sampai 20 menit orang kemudian baru meninggal. 10 sampai 20 menit orang kemudian meninggal. Hukuman mati dengan cara ditembak, caranya adalah tereksekusi, terpidana itu harus berdiri kemudian ditembak. Yang ditembak bagian apanya? Jantung. Bisa jantung, ya standarnya jantung ya. Nah, atau otak. Nah, berapa jumlah algojo yang mengeksekusi?
Berapa jumlahnya? Berapa jumlah algojo yang mengeksekusi? Ada yang tahu berapa? Ada yang tahu? Berapakah jumlah eksekutor hukuman matinya? Berapa jumlah snipernya? Lebih dari 1. Satu. Yuk, silakan jawab. Jawaban salah boleh. Iya, Silakan. jadi lebih dari 1, jadi nggak ketahuan ini tembakan mana yang tepat sasaran di jantung. Kayak gitu sih kalau pernah nonton dokumenternya itu. Oke, lebih dari 1. Yang lain, mungkin ada jumlah pasti berapa? Berapa? Jawaban yang benar adalah hanya 1 regu. Karena jumlahnya 1 regu tembak. Jumlahnya ya terserah, mau berapa, terserah. Yang penting 1 regu tembak. Dan ternyata senapan yang berisi peluru tajam itu hanya 1. Sedangkan senapan yang lain itu pelurunya kosong. Nggak ada pelurunya. Dan para eksekutor, para sniper tidak tahu senapan yang mana yang ada pelurunya. Ini confirm ketika dulu saya ketemu dengan seorang guru SMA yang suaminya adalah sniper, eksekutor. Dia cerita, suami saya termasuk anggota regu tembak. Dan dia tidak tahu senapan yang mana yang ada pelurunya. Nah, maka karena jumlah pelurunya jumlah senapan yang ada pelurunya cuma 1, maka yang tertembak hanya 1. Kalau tidak jantung saja, otak saja. Kalau jantung yang ditembak, otaknya masih utuh apa tidak? Masih kan? Nah, maka otak masih ngirim sinyal ke jantung. Maka butuh waktu kira-kira 10-20 menit kemudian meninggal. Karena jantung bocor, kemudian baru 10-20 menit baru meninggal. Nah, kalau otak yang ditembak, jantungnya masih aktif. Dia masih memompa darah. Butuh waktu 10-20 menit baru kemudian meninggal. Luar biasa. Merasakan sakitnya 10-20 menit. Dan kan darah nggak keluar. Hanya sedikit dari jantung atau dari kepala. Nah, kemudian kalau digantung, kira-kira sakit nggak ya? Kira-kira sakit nggak ya? Hukuman mati dengan cara digantung. Sakit. Mbak, pernah lihat orang bunuh diri dengan cara menggantung? Pernah nggak? Pernah di film. Oh, di film. Yang di dunia nyata pernah nggak lihat? Alhamdulillah nggak pernah. Pernah ya. Jangan sampai Saya Ustaz. pernah. Nggak mau, Saya pernah Ustaz. lihat ya. Saya pernah lihat waktu saya SD. Di dekat SD saya itu ada pohon beringin ya. Orang pada rame ribut, ada apa? Nah, itu kan pagi hari masuk sekolah. Saya lihat ikut nonton. Ada orang gantung diri di situ. Ya. Kemarin ada tetangga itu ada anak kos ya, non muslim bunuh diri gara-gara ditinggal pacar perempuannya. Ya Allah, laki-laki bunuh diri gara-gara ditinggal perempuan. Sampai cari lagi yang lain. Sepele banget. Oke. Apa ciri utama orang yang meninggal karena bunuh diri dengan cara menggantung? Apa ciri utamanya? Matanya membelalak. Enggak, bukan itu. Itu ciri minor. Yang ciri mayor, ciri utama apa? Bukan mata membelalak, tapi yang lain yaitu apa? Lidah menjulur bukan, itu minor. Yang lain? Keluar feses bukan, itu minor. Yang mayor. Kerongkongannya hancur kayak Ustaz. Enggak, itu minor. Oh. Gini, yang belum tahu ya, maaf yang belum tahu. Ciri utamanya adalah di leher itu ada talinya dan posisinya adalah tergantung. Itu ciri utama. Masa bunuh diri dengan cara menggantung tapi tiduran di kasur. Jadi ciri utamanya adalah ada leher di talinya, ada tali di lehernya, dan posisinya adalah tergantung. Ciri utama. Nah, karena di asfiksia, tercekik, maka mata membelalak, lidah terjulur keluar, dan karena stres luar biasa, maka feses keluar. Bahkan sebagian sperma ikut keluar. Tangan mencengkeram sangat kuat, kencang sekali. Itu sakit sekali. Maka sampai kemudian karena tercekik, akhirnya mati. Itu sakit luar biasa. Kalau sampai keluar sperma dan feses kan sakit luar biasa. Maka tolong jangan dilakukan.
Dan akhirnya mati, nanti ketemu malaikat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kalau dengan cara setrum listrik, kira-kira sakit nggak ya? Mbak, Mas pernah kesetrum nggak? Gitu. Kita bisa terpental ya. Oh, Saya pernah waktu Pernah. gimana rasanya? Dua. terkejut. Gimana rasanya? Kaget, Ustadz. Makanya ada istilah electrical shock. Kaget, bahkan bisa terlempar. Tapi kalau tidak bisa terlempar ya lengket ya, bakar. Nah, maka kalau dengan cara disetrum listrik itu kira ya sakit luar biasa. Nah, kalau dengan suntik mati, maka disuntikkan dalam pembuluh vena balik ke jantung cairan untuk mengikat oksigen ya, sehingga kemudian oksigen tidak terkirim ke otak dan seterusnya. Nah, misalnya seperti sodium pentabarbital, tapi yang overdosis. Nah, itu meninggalnya butuh waktu kira-kira minimal itu 8 menit. 8 menit itu lama atau cepat ya? Mas, Mbak, 8 menit, 10 menit, 20 menit, itu lama atau cepat? Lama banget, Ustadz. Ya kalau buat mati ya lama, Ustaz. Mau banget kalau dalam Oke. kesakitan, Ustaz. Kalau Itu nunggu gajian lama juga. nunggu beasiswa? Lama, Nunggu Ustaz. gajian. Itu lama sekali dulu ya. Itu lama sekali. Kalau tidak percaya, tolong semua yang sekarang hadir di ruang Zoom ini, tolong ikuti saya. Yuk kita tutup semua bagian tubuh kita. Mata, hidung, mulut, telinga, kita tutup semuanya. Yuk, 5 menit saja. Yuk, mulai. Siap? Ayo. 5 menit saja ya. Gak mau, Ustadz. Gak mau. Enggak mau. Ya udah 4 menit aja, 4 menit. Ayo, mulai. Ayo 4 menit. Oke, 3 menit. 3 menit. Atau 2 menit. Ini kalau orang dagang udah rugi. Kita 2 menit aja nggak kuat loh. Ini 8 menit, 10 menit, 20 menit. Wah, itu kesakitan luar biasa. Sampai meninggal. Tetapi, kalau dengan cara dipenggal lehernya, algojonya itu terlatih. Kemudian dia tahu tugasnya. Tugasnya bukan menganiaya orang, tapi mengeksekusi. Secara hukum ini dibenarkan, secara syariat Islam itu dibenarkan. Ya. Dia tahu dan dia istilahnya raja tega. Tidak kemudian tangannya sampai tidak begitu. Tapi dengan keyakinan yang sangat kuat, sekali tebas kepala lepas. Sekali tebas kepala lepas. Maka kabel itu kan putus, kabel spinal cord. Maka hubungan antara otak dan jantung langsung putus. Orangnya langsung meninggal seketika. Dan belum sempat merasakan sakit, tiba-tiba udah meninggal aja gitu. Bukankah ini sangat manusiawi? Jadi terpidana hukuman mati tidak sempat merasakan sakit. Dan algojonya tidak mendolimi orang yang dihukum mati. Ini kan luar biasa. Loh, daripada yang lain-lain, orang bisa menyiksa orang yang dieksekusi. Kalau dengan cara penggal leher, enggak. Luar biasa. Maka mestinya ini meyakinkan kita bahwa syariat Islam itu luar biasa. Sebagai penutup, ini ada video dokumenter. Di 1974, berapa itu? 1947 ya? 74. Ada orang yang membantai tetangganya ya. Kemudian ketangkap polisi, kemudian kena vonis hukuman mati. Nah, ini ada video dokumenternya. Mari kita lihat bagaimana ekspresinya. Strapped to a seat that you will never leave alive is a situation that I still cannot justify. A man on death row is in a continuous battle with time and bureaucracy. When both fall into the proper alignment, the condemned knows that death will be the result. During the final preparations, those of us watching this man could feel the fear being transmitted from his body. Even though he had committed an inexcusable crime, I began to wonder if two wrongs really make a right. Matanya ditutup, dia tidak. His eyes are taped to prevent them from popping out of their sockets.
The next step is the flick of a switch which sends a current of 2,000 volts through the victim's body. Then the current is brought down to 1,000 volts after a few seconds. By this point, the man is unconscious, and the whole process is repeated as many times as necessary until the prisoner is proclaimed dead by the physician on duty. Apakah sudah selesai? Dokter forensik cek apakah sudah meninggal? The room began to smell like burning flesh. After a brief examination, we all knew there was more to come. Terus gimana? Dilanjut. Sampai sebelum dalam pembahasan itu. The final trickle of blood marked the conclusion to this grotesque execution. Apakah ini disebut sebagai manusiawi? Jelas tidak. Maka jangan pernah ragu dengan agama kita bahwa al-Islamu yalwala yu'la alaih. Dan Islam ada syarat yang paling baik dan lebih baik daripada yang lain. Dan Islam ada metode yang paling baik dan dibandingkan dengan metode yang lain. Karena ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita keliru dalam terjemahkan apa yang kita lihat ya. Karena secara ilmiah ternyata metode penyembelihan secara syariat Islam bahkan metode hukuman mati ternyata scientifically excellent. Demikian, semoga manfaatnya. Mohon maaf ini endingnya kok. Iya, ya, death penalty. Baik, sesi berikutnya monggo Mbak Ari, silakan. Ya, jazakallahu khairan katsiran Ustaz untuk materinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Disilakan kita dahulukan yang apa ya, yang open mic dulu ya. Disilahkan. Ya, kalau ada pertanyaan pekan lalu yang tidak sempat ditanyakan juga bisa ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini bukan bertanya sih, kayak saya penasaran yang judul paper yang tadi perbandingan reaksi hewan terhadap penyembelihan yang syar'i dan yang western itu ada judulnya nggak ya Pak Ustadz? Atau mungkin tadi kalau nggak salah Hanover Report tahun 77 ya kalau nggak salah ya. Hanover Report tahun 77. Tadi apa Ustadz ini ya? Nama authornya? William Schultz dan Azim. William Schultz. Nanti kopinya kita kirim. Oh iya, baiklah. Dari Mbak Ari ya. Ya. Oh iya. Terus pertanyaan saya ini Ustadz, kalau yang tadi perihal yang eksekusi itu yang kalau misalnya hukum tembak di kepala kan dia yang juga kalau misalnya otaknya udah hancur kayak gitu kan berarti dia nggak bisa menerima nggak bisa merasakan sakit juga ya Ustadz, soalnya kan yang respon sakit itu kan diterimanya oleh otaknya. Kalau misalnya otaknya udah hilang kan juga maksudnya udah nggak ngerasain sakit lagi kayak yang kasus yang penggal itu ya Ustadz. Jadi kalau sebentar, itu nembaknya pakai peluru kecil loh ya, kalibernya kecil loh, bukan menggunakan bom. Jadi bukan langsung otaknya hancur, enggak, karena hanya pelurunya kan kecil ya. Jadi memang kemudian ketembak mungkin nembus ya, tetapi tidak semua bagian otak hancur. Oh, maksudnya seperti itu. Oh iya ya, baik. Beda kalau kemudian otaknya, kepalanya dibom kan itu hilang. Siap Ustaz. Ya. Terima kasih jawabannya Ustaz. Silakan Mas, alhamdulillah. Berikutnya yang lain.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Tanya lagi ya Pak ya. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Pak, kalau Gimana kadang rasanya kemarin dapat door prize? dapat Pak, Alhamdulillah. Kan Rasanya empuk kemarin Pak. dapat. Ya, silakan. Iya, Ya, rasanya empuk silakan. Pak. Rasanya bantal soalnya. Oh, rasanya empuk. Oke. Pak, kalau misalnya saya beli daging kambing di sini, kenapa rasanya beda-beda ya Pak? Itu daging kambingnya tuh yang udah ada halal, logonya halal kan. Kadang tuh saya dapat kok perengus gitu, tapi kadang dapat enak Hmm. nggak perengus sama sekali. Tapi itu belinya yang label halal, kadang mereknya sama, kadang mereknya beda. Jadi saya tuh bingung, sama-sama halal, tapi kenapa ada yang bau perengus, ada yang enggak gitu, Ustadz. Apakah itu Ini eh, masih di kosan? Masih di Korea Selatan? iya masih Ustadz. Apakah itu Oke. berpengaruh di metode penyembelihannya dia, ataukah berpengaruh di jenis kambingnya Ustadz gitu Ustadz? Oke. Jadi begini. Eh, di kambing jantan itu ada yang namanya asam kaperwat. Asam kaperwat itu tentunya asam, baunya asam. Asam kaperwat itu diproduksi di antara dua tanduk. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian betina. Jadi ketika musim kawin atau ketika kambing jantan itu melihat kambing betina, maka dia akan mengeluarkan asam kaperwat itu untuk menarik perhatian si betina untuk kawin. Nah, semakin berusaha dia mengeluarkan asam kaperwat itu, maka semakin tengus baunya. Nah, maka kalau di satu tempat hanya ada satu ekor kambing, kambing betina saja atau jantan saja, maka mereka fokus. Tidak pernah mereka akan mengeluarkan asam kaperwat. Karena mereka tidak bisa menarik perhatian si betina. Asam kaperwat hanya di jantannya. Nah, maka kalau hanya satu itu nggak akan ada bau busuk, bau perengus gitu ya, atau bau asam. Nah, beda cerita kalau ada dua ekor kambing. Apakah kambing jantan dan jantan atau jantan dan betina? Kalau ada dua kambing minimal, jantan dan betina, maka si jantan tadi akan mengeluarkan asam kaperwat tadi itu. Maka kemudian jadi bau asam, bau perengus. Ya. Kalau ada dua kambing jantan, maka mereka akan bersaing perengus-perengusan. Mereka akan bersaing mengeluarkan asam kaperwat sebanyak-banyaknya. Yang paling banyak produksinya itu semakin menarik perhatian betina. Itu di kambing lo ya. Jangan kemudian kita sebagai manusia berpikiran, jangan-jangan kalau saya tidak mandi 2 pekan, maka para wanita, gadis-gadis akan mendekati saya. Enggak. Yang datang bukan gadis, tapi jin betina. Begitu Mbak. Jadi teknik Jadi sebelum penyembelihan itu. itu tadi yang dijelaskan berarti masuknya ke lingkungannya dong, Pak? Oh iya, jadi sebelum penyembelihan itu. Oh, Sebelum oke. penyembelihan. Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan Oke. yang tentang materi minggu lalu, Pak, tapi kayaknya banyak Boleh, pertanyaan silakan. juga. Jadi mungkin utamain yang pertanyaan materi ini aja kali, nanti kalau ada waktu saya raise hand lagi ya, Pak ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Yuk, oke, silakan. Ya, Berikutnya, atau yang di chat dulu, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kok dua pertanyaan ya? Satu aja lah, satu A dan B. Oke, satu A, kalau hewan yang dipotong tanpa mengucapkan basmalah, tapi diam saja dan juga tidak dipotong dengan menyebut nama Allah, selain Allah, bagaimana statusnya? Statusnya tetap halal. Nah, tadi sudah kita sampaikan hadis ya, dari Bunda Aisyah, beliau menceritakan bahwa ada seorang yang bermasuk Islam itu matur ke Rasul bahwa suatu kaum menghadiahi kami dengan daging. Tapi kami tidak tahu ketika disembelih ini diucapkan basmalah atau tidak. Nah, Rasul kemudian mengatakan bacalah basmalah kemudian makanlah. Nah, jadi konteksnya adalah daging hewan halal. Daging mungkin sapi, kambing, kerbau domba, hewan halal. Bukan daging babi. Kalau daging babi, mungkin Rasul akan mengatakan bacalah basmalah kemudian buanglah. Mungkin gitu. Nah, karena konteksnya adalah daging hewan halal, cuma tidak tahu apakah dibacakan basmalah atau tidak, maka solusinya adalah kita membacakan basmalah sebelum kita memakannya. Nah, contoh paling gampang gini, daging yang ada di pasaran, kan kita tidak mungkin tahu ini disebut nama Allah atau tidak ketika disembelih. Maka dimanapun kita berada, termasuk di rumah potong hewan yang sertifikat halal atau di restoran yang bersertifikat halal, ya kalau kita akan memakan daging hewan, ya kita baca basmalah dulu, gitu.
maka statusnya kemudian jadi halal. Tuh. Yang kedua, kalau hewan dipotong oleh ahli kitab, gimana? Nah, ini kan tadi materinya sudah tadi itu ya. Atau mungkin telat tadi Mbak Dian ya, atau sedang tidak menyimak. Jadi, sembelih ahli kitab bagaimana ya? Di Quran kan disebutkan bahwa Allah memperkenankan kita mengkonsumsi daging hewan sembelihan ahlul kitab. Nah, contohnya adalah tadi kosher tadi itu ya. Nah, kosher itu adalah halal ala Yahudi. Jadi hewan-hewan halal, sapi, kambing, kerbau domba, ayam, dan seterusnya, kemudian disembelih menggunakan pisau yang super tajam, memutus 3 suan di bagian depan. Mirip sekali dengan cara orang Islam, cuma bedanya kalau cara orang Islam itu dibacakan basmalah. Kalau cara orang Yahudi tidak dibacakan basmalah. Maka sembelihan ahlul kitab itu sebenarnya adalah boleh kita konsumsi dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Ahlul kitab adalah orang-orang yang masih berpegang pada kitab mereka. Contohnya adalah kosher tadi itu. Tetapi tidak semua orang Yahudi dan Kristen itu ahli kitab. Enggak, karena mereka kan sudah meninggalkan kitab mereka ya. Loh, contohnya mesti Injil Barnabas. Kan sudah dibuang oleh mereka. Yang sekarang ada ini kan bukan kitab suci sebenarnya, tapi kumpulan surat dari murid-murid Yesus. Itu kan Injil Lukas, Matius, Paulus, Yohanes. Itu kan murid-murid Yesus ya. Atau murid Nabi Isa. Bahkan ada yang belum pernah ketemu dengan Nabi Isa. Nah, kalau di Islam ada istilah sahabat Nabi, ada yang istilah tabi'in. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang semasa dengan Rasul dan sempat ketemu dengan Rasul. Sempat ketemu secara fisik ya. Maka menyaksikan bagaimana Rasul, bagaimana yang dikandungi Rasul, bagaimana penjelasan Rasul itu sahabat. Nah, kalau tabi'in itu adalah orang-orang yang tidak sempat ketemu Rasul, tapi sempat bertemu dengan para sahabat yang dulu ketemu dengan Rasul. Itu tabi'in. Maka syaratnya mesti nyambung gitu ya. Nah, kalau kemudian sanad terputus, artinya ketika Rasul meninggal, orang ini belum lahir dan juga tidak ketemu sahabat. Nah, maka kemudian kan syaratnya terputus ya. Nah, hadis-hadis yang sanad terputus itu tidak boleh dipakai sebagai rujukan, kecuali rujukan amal yang biasa, bukan yang amal ibadah rutin. Nah, maka karena orang-orang Barat ya itu kan tidak lagi menyembelih hewan secara syar'i kecuali yang menggunakan metode syar'i seperti kosher, seperti halal, oke. Nah, maka kalau disembelih ahlul kitab bagaimana? Ya jawabannya adalah boleh, tetapi kita baca basmalah sebelum kita menyantapnya. Begitu ya Mbak Dian. Kemudian Mbak Pratiwi, 1A. Kalau Idul Adha, ini Idul Adha ya, kan materi besok ini ya. Coba menyaksikan, ya ini dijawab besok ya, ini dijawab besok aja yang 1A. Kemudian 1B, 1A, jadi 1A insya Allah kita jawab besok, kan ini materi besok. 1B untuk penyembelihan ikan, kan ada yang dipukul kepalanya atau misal gurita dimasukkan air panas ketika masih hidup. Hewan-hewan tersebut tetap halal, tapi bagaimana ya? Apakah berperi kehewanan? Mohon ya, mohon maaf pertanyaan saya bodoh. Tidak ada pertanyaan bodoh ya. Tidak ada pertanyaan bodoh. Pertanyaan itu adalah dari orang yang tidak tahu, kan gitu ya. Tidak tahu bukan berarti kemudian bodoh, tidak. Loh, sekarang saya nanya, Mbak-mbak yang kuliah di Eropa, maaf, yang kuliah di Korea, itu orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar jelas. Kalau nggak pintar nggak mungkin sampai ke Korea. Nah, lalu saya tanya, kira-kira hari ini kira-kira berapa jumlah bukan gitu. Kira-kira di bulan itu ada ikan apa tidak? Iya, dijawab. Kan nggak tahu, apakah nggak tahu berarti bodoh? Enggak. Gitu. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan. Bagaimana dengan ikan yang dipukul kepalanya, misalnya lele misalnya ya, atau ikan biasa, bukan yang ikan ayam, tapi ikan air. Ikan lele, Bagaimana? Ustadz. Maksudnya, Ikan saya lele. pernah lihat kayak gitu sih, Ustadz. Oh ya, biar nggak kepatil ya. Nah, bagaimana? Ya dalam Islam itu kan, ya pertama begini, kita tidak tahu apakah ikannya itu kesakitan apa tidak ketika itu ya. Kita nggak tahu itu ya. Kemudian yang kedua, ikan itu bangkainya halal. Kan Allah itu, Rasulullah mengatakan bahwa dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah.
dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, maka dan dua darah adalah hati dan limpa. Nah, jadi bangkai ikan itu halal. Maka meskipun ikan tidak disembelih dan kita temukan ketika dia sudah mati, tetap dia halal. Meskipun dia bangkai tetap halal, karena ada hadis tadi itu. Jadi secara umum ikan yang matinya karena dipukul kepalanya tetap halal. Kemudian dari Mbak Fatia, membaca basmalah sebelum makan daging yang kita tidak tahu disembelih dengan basmalah. Apakah berlaku di mayoritas Muslim dan ahli kitab saja atau berlaku? Jadi tidak semua orang non-Muslim itu ahlul kitab ya. Ini perlu kita tegaskan. Tidak semua orang non-Muslim adalah ahlul kitab. Tidak semua orang Yahudi dan Nasrani adalah ahlul kitab. Yang dikatakan sebagai ahlul kitab adalah orang-orang yang masih berpegang pada kitab. Kitab yang diturunkan Allah, yaitu Injil dan Zabur. Ya. Nah, sekarang apakah mereka berpegang pada kitab mereka? Enggak. Mereka mengada-ada. Jadi termasuk penyembelihan ya, mengada-ada dengan cara pemingsanan, dengan cara macam-macam. Ada tadi cervical dislocation, ada menggunakan armadillo dan yang lain-lain. Kan mereka berarti kan tidak menggunakan panduan yang ada di kitab mereka, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena mereka tidak menggunakan metode yang semestinya, maka ya mereka tidak lagi disebut sebagai ahlul kitab. Maka keluar dari kriteria itu, maka kemudian tidak bisa otomatis dagingnya halal. Yang dikatakan sebagai ahlul kitab itu hanya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang masih berpegang pada kitab mereka. Contohnya adalah tadi yang kosher tadi itu. Gitu. Kita bisa lihat di YouTube ya, penyembelihan kosher seperti apa. Nanti kita akan lihat ternyata memang ada SOP-nya itu adalah hewan dipastikan masih hidup, sehat, kemudian ada prosedur pengecekan ketajaman peso. Baru kemudian disembelih, kemudian tidak diapa-apakan sampai hewannya mati sempurna. Begitu. Ada lagi kah? Ini yang tadi kemarin Pak, Ya. mau tanya Pak, kalau misalnya nih Pak, kita kan ini posisinya di Korea, terus kita kan Ya. punya uang won nih Pak, terus kita Ya. lagi butuh rupiah nih Pak, kita ngecek nih di Ya. Google, oh sekarang katakanlah rate-nya 12 gitu, tapi kita Ya. tuker di grup gitu, tapi dengan menurunkan rate gitu Pak, menurunkan rate rupiah gitu, jadi biar kita pas jual wonnya kita dapat untung banyak gitu. Apakah boleh Pak kita menentukan rate rupiah sendiri gitu Pak, untuk biar jadinya lebih banyak gitu dapatnya. Itu apakah haram atau tidak? Iya. Yang tidak diperkenankan itu adalah memang kita sengaja pekerjaannya adalah jual beli falas. Dalam arti kita mengumpulkan uang untuk ditukar dengan uang, dan itu nggak boleh begitu ya. Tapi kalau kita posisi sebagai pelajar atau orang yang kerja di di luar negeri dan kita harus pulang, harus tukar-menukar won dengan rupiah, itu diperkenankan gitu. Ini tentu dengan catatan memang ada beberapa yang melarang, ada beberapa yang menghalalkan gitu. Kalau Meskipun saya sendiri kita sendiri gitu ya Pak? Iya. Saya masih ikut pendapat ulama yang memperkenankan. Meskipun sekali lagi ada ulama-ulama yang tidak memperkenankan. Karena membeli sesuatu dengan uang kan nggak boleh. Itu pendapat sebagian ulama. Yang lain mengatakan, gimana kita bisa keluar negeri kalau kita nggak tukar uang? Kalau kita beli sesuatu di Korea bisa nggak menggunakan rupiah? Bisa kan? Oke, berarti kita nggak apa-apa ya Pak menentukan rate tukar sendiri gitu, meskipun tidak sesuai dengan rate tukar yang sedang berlangsung misal di Google gitu Pak, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi ya jangan banyak-banyak, masuk sama teman gitu. Iya, nggak banyak-banyak Pak. Terus yang B Pak, yang B kan kalau misalnya sekarang tuh kan lagi musim boykot ya Pak ya. Nah gimana hukumnya kita masih menjual barang-barang yang terafiliasi dengan Israel Pak? Apakah masuknya? Janganlah. Kan nggak boleh kita mendukung musuh kita, kan nggak boleh. Jadi berarti maksudnya penghasilannya masuk ke haram nggak Pak? Penghasilannya? Iya, oke Pak. Jadi begini, kenapa ulama mengharamkan kita membeli produk yang berafiliasi ke gerakan Zionis? Karena orang-orang Zionis itu kan membantu umat Islam. Dan membantunya itu salah satunya menggunakan senjata atau menggunakan alat ya. Nah, senjata atau alat itu kan diproduksi atau dibeli
Nah, belinya pakai uang. Dari mana uangnya? Ternyata sebagian besar itu bantuan dari perusahaan-perusahaan yang mendukung, ya. Perusahaan-perusahaan yang mendukung gerakan mereka. Jadi kalau kita ini membeli produk mereka, maka artinya kita memberi kesempatan atau berkontribusi untuk membantu menyediakan anggaran bagi orang-orang Zionis untuk membantu umat Islam. Ya. Nah, itu kan sangat keji. Masuk kita malah membiarkan atau malah memfasilitasi, malah mendanai, itu kan prihatinkan. Mungkin kita Itu kan belum merasa kalau yang gimana? itu kan Ya, saya sebentar. Indonesia ya Pak ya. Nah tapi itu Ya. sebagian besar supermarket tuh masih menjual produk-produk yang afiliasi gitu Pak. Nah jadinya penghasilan mereka gimana? Sama Ya, karyawan. ya dihentikan saja. Jadi gini, itu karyawannya atau pemilik perusahaannya? Yang kalau di supermarket itu Bapak masih jual barang-barang terafiliasi. Gini. Kalau kita ini sebagai pemilik supermarketnya, ya kita berhenti menjual itu. Kita menolak menjualkan. Kita menolak menjualkan. Kan itu kan bukan produksi kita, tapi barang titipan. Ya kita menolak menjualnya. Nah, itu kalau kita pemilik usaha. Nah, kalau kita itu karyawan, ya kita usulkan kepada pemilik usahanya untuk tidak menjual itu. Nah, kalau itu sulit, ya sudah kita berusaha cari alternatif pekerjaan yang lain. Cari alternatif pekerjaan yang lain. Yang memberi rezeki itu kan bukan pemilik toko, bukan pemilik usaha, tapi Allah. Nah, kalau kemudian kita keluar dari perusahaan itu, Allah juga melihat dan Allah ridho dengan niat kita, maka Allah akan ganti dengan berikan solusi yang lebih baik. Karena kan pekerjaan kan tidak hanya jadi karyawan toko, banyak pekerjaan yang lain yang lebih baik. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Akhirnya bisa tidur tenang Pak. Tidur tenang. Jadi selama ini tidak bisa tidur tenang. Iya ini Kasihan kan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh sedikit lagi nggak Ustadz? Boleh, silakan. Jadi Terakhir ya. tadi yang Gimana? baca Bismillah kalau kita nggak tahu dagingnya itu halal atau enggak, disembelih dengan sesuai syariat atau enggak gitu, itu berlaku dalam kondisi apa Ustadz? Atau semua kondisi gitu? Misalnya kayak tadi kan di Korea kan kita tahu bukan ahli kitab gitu ya. Iya. Itu apa harus cari yang halal atau ya udah nggak apa-apa makan sembarangan aja asal baca Bismillah gitu Ustadz? Ya, kalau jadi Bismillah, baca basmalah sebelum menyantap itu hanya bisa dilakukan untuk hewan-hewan yang disembelih secara syar'i. Cuma kita tidak tahu dibacakan basmalah apa tidak gitu. Tapi kalau kita mengetahui di Korea ini secara umum penyembelihannya tidak syar'i, ya tidak bisa. Tidak bisa kemudian kita nggak tahu, oke lah kalau begitu baca Bismillah, tidak bisa begitu. Karena kita mengetahui di Korea gitu. itu Jadi kalau kita hewan tidak disembelih kan, atau nyembelihnya tidak syar'i, maka tidak bisa dipakai hadis itu. Gitu. Jadi cuma yang kelewat tuh Bismillah apa enggak gitu ya. Tapi yang lain-lainnya memenuhi syarat gitu ya. Iya, begitu. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Yap. Ustadz, seperti biasa, jangan lupa untuk menunjuk. Saya kira Mbak Rahma ya, Mbak Rahma yang hari ini beruntung Mbak Rahma. Jazakumullah khairan katsiron untuk kehadiran dan partisipasinya pada kesempatan hari ini. Semoga insya Allah apa yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh menambah insight baru buat kita dan menjadi keberkahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Sampai jumpa lagi di topik ke-9 pekan depan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.